Bab 2931 Jembatan Kayu. Dalam persepsi sebagian besar makhluk, domain gelap adalah kekosongan yang tidak dapat diakses. Melangkah ke salah satu langkah adalah tersedot ke dalam kegelapan abadi. Bagaimana jiwa yang jatuh ke dalam domain gelap mati, mengapa akan mati, tidak ada yang tahu. Mereka hanya diam-diam jatuh, dan daging berubah menjadi tubuh tanpa jiwa. Tidak peduli siapa itu, ada ketakutan tersembunyi di domain gelap. Jiwa surgawi ke-13 akan memilih untuk menghindari domain gelap. Jembatan ini harus berada dalam lingkup domain gelap, katanya. Dua area gelap hari ke-13 berada dalam tata letak setengah lingkaran, dan kipas terluar dilintasi oleh sebuah kurva, tepat di belakang kuil-kuil surga. Beberapa murid Tiangong awalnya berjalan di depan, dan mengucapkan kalimat ini, mereka berhenti menggosok kaki mereka, seolah-olah ada keberadaan yang sangat mengerikan di jembatan yang menunggu mereka, dan beberapa bahkan mundur 2 langkah. Huo Zhe dan orang-orang Jiuli lainnya percaya diri dengan kecerdasan mereka. Mereka memimpin dan melangkah ke jembatan kayu. Pada saat yang sama, mereka berkata, jembatan kayu memang berada di wilayah gelap, tetapi tidak perlu takut akan cahaya. Luo Zeng mengikuti dengan cermat di jembatan kayu, matanya melihat sekeliling, dan rasa ingin tahu di wajahnya menjadi semakin kuat. Cahaya di sini tidak tahu dari mana asalnya, sangat aneh. Pada tahun 1955, dia memberitahu Luo Zeng bahwa hanya lilin itu yang bisa menerangi wilayah gelap. Saat Anda mengamati area di pintu masuk kuil-kuil surga, Anda juga bisa melihat jembatan kayu. Dalam hati Anda akan menebak apakah ada lilin di jembatan kayu. Ini bukan sekilas sekarang, dan itu secara alami aneh. Di mana sumber cahayanya? Beberapa hal tidak seperti yang bisa kita lihat, jawab Hoser. Mereka memiliki pemahaman yang terlalu sedikit tentang domain gelap, dan tentu saja mereka tidak dapat menyentuh lapisan misteri. Luo Zeng mengangguk. Dia hanya tahu bahwa lilin dapat menerangi wilayah gelap, tetapi tidak ada apapun dalam bentuk dan kegelapan lilin itu sendiri. Ling Xuang mengikuti Luo Zeng, dan kemudian dia dan lagu-lagu Phoenix-nya membawa banyak murid Tiangong. Murid-murid Tiangong itu juga sangat ketakutan, tetapi memikirkan wilayah gelap adalah tanah murni yang belum pernah dijelajahi. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkannya. Jika Anda dapat menemukan token unik di sisi lain, Anda mungkin berada di Tiangong di masa depan. Sangat berbeda. Dengan pemikiran seperti itu, mereka juga memunggungi jembatan kayu. Oh. Saya tidak tahu berapa tahun jembatan kayu ini dibangun, tetapi ada beberapa kerusakan. Bobot jiwa matahari sangat ringan, dan tidak banyak perasaan saat menginjaknya. Setiap kali Luo Zeng mengambil langkah, jembatan kayu akan sedikit bergoyang, seolah-olah dia sedikit tidak sengaja, dia akan menginjaknya. Tuan Surga, Anda bisa dengan ringan, jika jembatan kayu diinjak-injak, kita harus sial, dia tertawa di belakang. Luo Zeng mengangkat bahu dan kakinya lebih ringan. Saat pejalan kaki ini terus bergerak maju, kerumunan secara bertahap menembus kegelapan. Dikelilingi pemandangan yang sepi, melihat ke kiri gelap, melihat ke kanan masih gelap, bagian depan bukan ujung jembatan kayu, suasana menjadi sunyi dan aneh. Kemudian seorang murid Tiangong tiba-tiba menangis, apa yang terjadi? Kuilnya hilang. Murid Tiangong juga merasa bahwa sekelilingnya terlalu sepi, dan mau tidak mau melihat ke belakang. Adegan yang dia lihat membuatnya tercengang. Luo Zeng, Ling Xuang, termasuk 9 kebangsaan Li, juga berbalik, di depan mata mereka, hanya dapat melihat jembatan kayu yang memanjang dari kegelapan, apakah itu menara kuil surga, dan lebih jauh pantai lain telah sepenuhnya lenyap. Saya ingin kembali, kata seorang murid Tiangong. Murid Tiangong ini adalah orang dari istana Taizeng, yang dibawa oleh Feng Ge. Dia tidak mau menjelajahi kuil surga, tetapi tugas mereka adalah melindungi lagu-lagu Phoenix, dan mereka hanya bisa mengikuti kulit kepala. Pengalaman di sepanjang jalan akan bertahan. Ada sendi antar ras lain yang juga dalam bahaya. Saya pikir saya akan dapat pergi dengan selamat setelah menjelajahi lingkaran di kuil surga. Saya tahu bahwa saya benar-benar pergi ke tempat hantu ini. Ya, kamu bisa kembali sendiri, kata Feng Ge acuh tak acuh, dia selalu memandang rendah orang-orang yang takut menyusut. Murid istana Taichi tiba-tiba berhenti menangis. Dia kembali sendirian dan tahu apa yang akan dia temui. Seharusnya itu hanya efek visual. Kuil surga seharusnya tidak menghilang, jangan ribut, kata Luo Zeng. Meskipun orang yang lewat saat ini adalah Huo Zhe Jiuli dan yang lainnya, Luo Zeng masih menjadi jantung utama. Siapa yang menjadikannya satu-satunya daging, apa yang terjadi, dia harus menjadi yang pertama bergegas ke depan. Yan dan Ling Xuang juga menghibur beberapa kata, dan semua orang akan mulai lagi. Sumber cahaya di jembatan kayu tidak merata. Ketika Anda berjalan ke depan untuk sementara waktu, cahaya menjadi lebih terang. Setelah beberapa saat, itu menjadi suram. Ini juga menegaskan kata-kata Hoser.
Lilin harus ada dan tepat di atas jembatan kayu. Menyala, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Melengking, mengerang, mengerang. Meskipun Luo Zeng telah menyalakan kekuatannya, langkah kakinya tetap sama. Namun, setelah melanjutkan jarak, ada beberapa suara lain di langkah kaki. Hei! Dah. Sepertinya serangga kecil menjilati papan, cepat dan lambat. Saat suara ini muncul, Luo Zeng, Huo Ze dan Yu ditemukan. Berhenti, kata Horze. Sepertinya ada suara lain, katanya. Luo Zeng menghentikan langkahnya, dan suara menghilang seketika. Suara apa? Kakak, jangan menakutiku. Suara biru itu sedikit gelisah. Karena lingkungan orang-orang Jiuli, orang-orang ini sangat kuat, tetapi perasaan birunya terlalu kecil. Suaranya telah menghilang, kata Luo Zeng. Mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah untuk menekan dek jembatan, suara jelas bercampur dengan suara retak. Semua orang di jembatan kayu ini jelas. Seperti di bawah jembatan kayu. Apa yang mengikuti kita? Ya Tuhan, itu monster di domain gelap. Wajah para murid Tiangong itu putih dan suara-suara itu bergetar. Ling Xuang tidak bisa tidak bersandar pada Luo Zeng, dan Feng Ge takut di dalam hatinya, tetapi dia masih melihat ke samping dan menyipitkan mata ke kedua sisi jembatan kayu. Memang di bawah, ada sesuatu yang mengikuti kita. Luo Zeng berkata sambil memegang pagar jembatan kayu dan melihat ke bawah. Namun, dekonstruksi jembatan kayu itu tipis dan lebar. Dari atas, tidak mungkin untuk menyelidiki situasi di bawah, dan bagian bawah jembatan kayu itu gelap, dan tidak mungkin menggunakan pengetahuan para dewa untuk eksplorasi. Tepat di bawah kepanikan kerumunan, Huo Ze yang paling depan tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat hati-hati dan halus, surga, penguasa surga, di belakang. Yang terakhir, Luo Zeng, Ling Xuang, Lan Qing dan Feng Ge semua menoleh sedikit, dan melihat ekor gelap di satu sisi jembatan kayu. Ekornya terbentang dari bawah jembatan kayu, ramping seperti tali, dan memiliki duri tajam di ujung ekor. Dalam keheningan, perlahan-lahan berguling ke arah murid Tiangong terakhir. Bab 2932 Monster Monyet. Murid Tiangong terakhir yang berdiri pada akhirnya jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat orang-orang di depan mereka dan melihat ke belakang. Ketika mereka merasa tidak dapat dijelaskan, Yu Guangyi melihat ekor hitam di satu sisi, dan seluruh orang menjadi kaku. Meskipun dia tidak tahu apa ekornya, tetapi benda ini berasal dari bawah jembatan kayu, itu pasti makhluk dalam kegelapan. Meskipun murid hari ini mencoba menahan emosi mereka, jiwanya tidak dapat menghindari fluktuasi yang kuat. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Selamatkan aku. Dia merendahkan suaranya dan berteriak. Murid-murid Tiangong, yang tidak jauh darinya, melihat ekornya, dan hati mereka sangat ketakutan. Di mana mereka melarikan diri untuk datang dan menyelamatkan. Namun, mereka tidak berani menakut-nakuti ekor, dan mereka hanya bisa bergerak di jembatan kayu dengan tingkat yang sangat kecil. Murid Tiangong melihat bahwa permintaan bantuannya tidak efektif. Terburu-buru, dia bergerak sedikit ke depan dan mencoba menjauh dari ekor. Tetapi dia baru saja bergerak, dan ekornya yang berduri bergoyang di udara, dan itu diambil dari murid-murid hari itu. Yang mulia, Luo Zeng berteriak dan melompat dari atas kerumunan dan langsung menuju ke ekor. Kekuatan jiwa-jiwa ini tentu bagus, lagi pula, sulit untuk bertarung melawan sisi lain jiwa, belum lagi ekornya mungkin dari domain gelap, dan sekarang satu-satunya yang bisa menembak mungkin adalah Luo Zeng. Ketika murid Tiangong mendengar kata-kata Luo Zeng, jembatan bawah sadar dari jembatan kayu tiba-tiba terbanting, dan ekor di bawah jembatan itu benar-benar digulung. Saat ini, Luo Zeng hanya melewati kepala Feng Ge, dan masih ada jarak dari murid Tiangong. Fleksibilitas ekor berada di luar imajinasi semua orang. Itu tidak di tengah gulungan, tapi itu hanya di sekitar jembatan kayu. Murid Tiangong yang berlutut di jembatan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Dia menyaksikan ekornya menusuk jiwa murid kuil, dan seluruh orang ditarik keluar dari jembatan kayu. Penampilan Luo Zeng juga berjuang, dan dia mengulurkan tangan dan meraih murid-murid hari itu. Tetapi ekornya tampaknya memiliki mata yang panjang, dan aksi Luo Zeng terlihat jelas, sengaja membuat ilusi berayun ke kanan, langsung melewati Luo Zeng, dan menyusup ke dalam kegelapan bagian bawah jembatan. Di dalam. Setelah jiwa murid Tiangong ditembus, dia berteriak minta tolong. Suara itu sangat keras di ruang yang sunyi ini, tetapi suara murid Tiangong yang tenggelam ke dalam kegelapan dihentikan, hanya menyisakan suara jembatan kayu yang bergoyang. Hanya Luo Zeng yang melompat, hampir mematahkan jembatan kayu yang membusuk. Benar-benar monster di sisi lain. Jing Xing telah diseret ke bawah. Apa-apaan itu? Murid-murid Tiangong itu telah kembali kepada Tuhan, dan ketakutan di wajah mereka semakin kuat. Kuncinya adalah monster itu, seharusnya berada di bawah kita, kata Emei.
Cahaya di jembatan tidak bisa bersinar di bawah jembatan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang domain gelap. Benda ini tidak bisa disingkirkan. Rumah, kamu tahu apa itu? Luo Zeng bertanya. Di antara para pejalan kaki, ada 9 orang dari Jiuli yang memiliki sedikit pemahaman tentang tempat ini. Huo Zir juga menggelengkan kepalanya. Saya hanya memiliki petunjuk melalui kuil surga, dan saya hanya tahu sedikit tentang daerah gelap. Orang-orang Jiuli tidak menyangka akan ada krisis seperti itu di jembatan. Mungkin monster itu penuh dengan jiwa yang tidak lagi menangkap kita. Perasaan biru tiba-tiba berkata ke samping. Cinta kecil, wajah Huo Zhe tenggelam, jangan bicara omong kosong. Luo Zeng berkata, tidak ada yang salah dengan perasaan kecil. Mustahil untuk menentukan tujuan monster di bawah ini, tetapi kemungkinan terbesarnya adalah melahapmu. Luo Zeng sendiri bukan jiwa yang, tentu saja tidak dihitung, tetapi dia tidak yakin tentang kekuatan monster ini, bisakah kamu menelan dagingnya? Jika puas dengan jiwa yang, itu adalah situasi terbaik, saya khawatir itu akan terus mengikuti kita. Katanya kemudian. Sebagai akibatnya, punggung orang-orang tiba-tiba menjadi dingin, dan para murid Tiangong mengeluarkan para dewa, jangan sampai mereka melihat ekornya naik dari kegelapan. Di bawah kesedihan, semua orang mulai lagi. Formasi saat ini telah berubah. Jiuli dan Yu dan yang lainnya ada di depan, dan Luo Zeng ada di tengah tim, sehingga dia bisa menembak pertama kali terlepas dari serangan di depan atau di belakang. Semua orang berjalan di sepanjang jembatan kayu untuk jarak jauh, dan mereka tidak pernah mendengar suara mencicit. Batu-batu di hati mereka jatuh ke tanah. Mungkin mereka benar-benar dikatakan oleh perasaan kecil. Monster itu menelan banyak jiwa. Apa? Tetapi ketika semua orang sedikit lega, semburan suara intensif tiba-tiba datang dari belakang. Dah. Tampaknya ada puluhan dari ratusan monster yang terbang di bawah jembatan kayu. Apakah itu Feng Ge atau Huus? Semua orang berhenti untuk pertama kalinya, wajahnya menjadi pucat, dan jiwanya pingsan. Hei! Suara yang datang dari telinga jauh dan dekat, dan paling banyak 2 atau 3 napas datang ke kaki mereka. Jembatan-jembatan kayu bergetar dengan langkah kaki mereka. Monster dalam kegelapan tidak bisa bertarung, apalagi puluhan ratus, semuanya seperti orang yang mengundurkan diri. Luo Zeng memegang tinjunya dan memikirkan tindakan balasan. Dah. Suara di bawah jembatan benar-benar tumpang tindih dengan mereka, dan monster-monster itu terbang di bawah kaki mereka, dan mereka dengan cepat bergerak menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendengar suara, lengkingan, yang jauh, warna wajah pun tak terduga. Tujuan dari hal-hal ini tampaknya bukan kita. Bukan kita, mereka hanya melarikan diri, kita harus lari, kata Luo Zeng sambil menunjuk ke belakang. Tidak jauh dari belakang, simbal raksasa merah besar terus menggeliat di sekitar jembatan kayu, terkadang tenggelam dalam kegelapan, terkadang di sekitar dek jembatan, dan di depan ular sanca raksasa ini ada beberapa orang non-manusia, monyet non-monyet. Monster bergegas dengan liar. Ekor mereka berduri, persis sama dengan menarik murid Tiangong ke ekor gelap, rupanya monster itu bersembunyi di bawah jembatan. Hei! Monyet-monyet ini sangat fleksibel, dan masih sulit untuk melarikan diri dari kejaran ular piton raksasa merah. Setiap kali raksasa merah berjongkok, monster monyet ditelan ke dalam perut. Setelah ular sanca raksasa merah menelan monyet, mereka mengangkat kepala ular itu lagi. Surat ular besar itu dengan lembut menelan, dan segera menemukan Luo Zeng dan rombongannya. Hei! Tanpa jeda, ular piton raksasa merah mulai merangkak dengan kecepatan tinggi di sekitar jembatan kayu dan bergegas ke arah mereka. Pergilah. Pada saat ini, selain melarikan diri, mereka tidak dapat memiliki pikiran lain. Bagaimanapun, kekuatan ledakan jiwa dapat dibatasi, dan kecepatannya pasti jauh lebih buruk daripada daging. Luo Zeng memandangi jiwa-jiwa matahari yang berjuang untuk berlari di depan mereka. Hati juga gelisah, sehingga raksasa merah akan mengejar ketika mereka tidak bisa melewatkan waktu. Dalam keadaan seperti itu, pikirannya berubah sedikit, dan kemudian dia berkata dengan keras, kamu adalah satu orang. Aku menarikmu. Bab 2933 menyeberangi jembatan. Berat jiwa matahari seringan tidak ada apa-apanya bagi Luo Zeng. Siapapun yang berada di Jiuli atau Tiangong memahami bahwa tidak ada pilihan saat ini, dan mereka selalu menjadi dua pihak. Kemudian orang-orang di belakang mereka menangkap orang-orang di depan dan terhubung satu sama lain. Luo Zeng melompat ke depan tim dan meraih tangan Huo Zhe dan Lan Qing. Panggilan. Keduanya hanya merasakan lingkaran besi di lengan mereka, ditarik oleh kekuatan yang kuat, dan seluruh jiwa melayang. Dapatkan semuanya. Luo Zeng mendengus dan kekuatan di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Sebelumnya, dia takut jembatan kayu tidak dapat menahannya, dan dia akan menahan diri. Sekarang dia dapat melihat bahwa ular piton merah yang begitu besar dapat melewati jembatan kayu kecil ini. Jembatan kayu ini tidak serapuh yang ia bayangkan.
Saat kaki ini diinjak, posisi Luo Zeng mulai tenggelam dengan cepat. Jembatan kayu itu seperti tali busur yang kencang, dan tidak putus. Hei! Saat Luo Zeng langsung dipantulkan oleh jembatan kayu, untaian roh matahari yang dia teriakkan juga mengikuti, seperti menerbangkan layang-layang. Sangat cepat. Kita di sini. Jangan jatuh ke dalam domain gelap. Semua orang hanya merasakan angin puyuh, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada, dan mereka merasakan angin bertiup dari sisi mereka. Oh! Setelah Luo Zeng jatuh dari udara di udara, dan jatuh di jembatan kayu kecil dengan akurat, dia bergegas ke depan lagi. Piton raksasa merah di belakang jelas tidak menyangka bahwa orang-orang di depan memiliki kecepatan seperti itu. Sisik merah di permukaan ular besar itu tiba-tiba mekar. Sisik ini seperti jengger dan dipasang di kepala ular. Ketika ular sanca merah membuka sisik ini, kecepatan merangkak juga meningkat, dan tubuh besar itu terus berputar di jembatan kayu kecil, dengan cepat menarik jarak antara Luo dan rombongannya. Panggilan. Karena Luo Zeng berlari sangat cepat, beberapa murid Tiangong terakhir telah mengambang di ketinggian 4 atau 5 kaki di bawah arus udara. Mereka telah menggigit gigi mereka dan meraih satu sama lain. Mereka berteriak sepanjang jalan. Sekarang suasananya sedikit lebih lancar. Piton merah pecah lebih cepat dari sebelumnya, dan mereka tiba-tiba putus asa. Dewa surga, benda itu akan datang. Hanya 10 menit dari kita. Apakah kita akan dimakan? Murid-murid Tiangong ini pada akhirnya, dan jika raksasa merah ingin melahap mereka, mereka harus menanggung bebannya. Luo Zeng tidak menoleh ke belakang dan bisa merasakan bau ular piton merah yang menyengat, tapi sayangnya dia tidak bisa terbang ke pantai seberang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan kecepatan langkahnya hampir tercapai, dan langkah kaki berirama terdengar di jembatan. Bahkan jika dia telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa lepas dari raksasa merah. Setiap kali ular sanca raksasa merah mengangkat kepala ularnya dan mengandalkan sisik jengger, sebagian besar tubuhnya melayang di udara. Mulut ular besar terbuka ke sudut yang luar biasa, dan itu perlu untuk melihat beberapa yang terakhir. Murid dari gigitan Tiangong yang terkenal. Semua orang bergegas. Luo Zeng menggeram. Jiwa-jiwa yang ini mengikat satu sama lain menjadi seutas tali, dan Luo Zeng tiba-tiba terbanting ke depan. Pada akhirnya, kedua orang itu dapat dengan jelas melihat mulut ular besar. Dalam keputusasaan, jiwanya sendiri tiba-tiba bergoyang ke depan, sulit untuk menghindari gigitan raksasa merah. Oh wow! Piton merah tidak berpikir bahwa dia akan mengosongkan, memberikan raungan memekakkan telinga, dan kemudian membuka sisik tubuhnya dan membawanya ke Luo. Kecepatan ini, benar-benar berlari. Kecepatan mengejar elang raksasa dengan kecepatan penuh telah melebihi jumlah Luo Zeng berkali-kali. Oh wow! Piton merah telah menjulurkan lehernya ke udara, dan seluruh ular itu seperti sambaran petir besar. Kali ini, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk menarik kembali jiwa-jiwa itu. Jiwa keempat murid Tiangong langsung ditelan oleh mereka. Di bawah kepanikan, banyak orang juga melepaskan tangan mereka dan jatuh kembali ke dek jembatan, sementara kecoa hampir jatuh di luar jembatan, dan balok cantilever di sisi jembatan kayu diputar kembali. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Para murid Tiangong ditakuti oleh tangan dan kaki, dan mereka terus-menerus bergerak di jembatan. Feng Ge, Ling Xuang dan 9 orang Li melangkah mundur dan menatap ular piton dengan gugup. Mereka tidak ingin melawan, tetapi sisi lain kehidupan lebih kuat dari matahari, apalagi piton besar adalah domain gelap, benda ini bukan sesuatu yang bisa mereka keraskan. Oh wow! Kecoa raksasa membuka mulutnya lagi dan bergegas menuju kerumunan di jembatan. Banyak jiwa mengandalkan naluri untuk mundur, bahkan jika mereka jelas di hati mereka, ini mungkin tidak dapat menghindarinya. Kamu mundur! Luo Zeng berteriak. Sosok pada saat ini telah meroket, berubah menjadi puluhan tinggi, dan tangan kepala ular piton raksasa merah, tiba-tiba ditarik. Setelah mengilhami tubuh para dewa, itu tidak meningkatkan banyak kekuatan, tetapi ukurannya yang besar masih membuat Luo Zeng mudah ditampilkan. Piton raksasa merah tampaknya tidak berharap Luo Zeng menggunakan trik ini. Tubuh besar itu diseret langsung oleh Luo Zeng, dan dibuang bersama Luo Zeng Chao. Panggilan. Piton merah telah jatuh ke dalam kegelapan, tidak ada suara. Untuk pertama kalinya, dia dan yang lainnya melihat bahwa tubuh Luo Zeng sangat besar, dan dia melihat Luo Zeng, yang dalam ukuran seperti itu, dan bereaksi setelah beberapa saat. Dewa surga, benar-benar melemparkan piton raksasa merah ke bawah. Kupikir kita sudah mati. Sayangnya, hanya 6 murid Tiangong yang tertelan. Setiap orang juga beruntung untuk sisa perampokan. Tepat setelah malam, orang-orang ini takut mereka semua akan menderita. Saya tidak tahu seberapa dalam jembatan kayu ini. Karena piton raksasa berasal dari domain gelap, ia tidak akan mati ketika kembali ke domain gelap. Lebih baik kita melewati jembatan kayu itu, kata Luo Zeng.
Mereka mendengar peringatan Luo Zeng, dan wajah orang-orang sedikit berubah. Baru saja memasuki domain gelap, tidak lama setelah berjalan di jembatan kayu, telah menemukan dua jenis makhluk domain gelap, dan satu lebih ganas dari satu. Jika bukan Luo Zeng, saya khawatir bahkan Huus dan yang lainnya akan mundur. Mereka tidak takut mengambil risiko, tetapi terlalu bodoh untuk mengambil risiko kematian fana. Kalau begitu kita akan mempercepat. Rombongan tidak lagi berhenti sedikit pun dan berjalan cepat di atas jembatan kayu. Mungkin karena bencana, mereka yang melarikan diri sebenarnya hilang, dan paruh kedua perjalanan sangat mulus. Setelah berjalan melalui jembatan kayu selama setengah jam, Luo Zeng akhirnya melihat ujung jembatan kayu. Di ujung jembatan kayu, masih ada cahaya remang-remang yang memantulkan jalan kecil. Jalan setapak memanjang ke atas hingga persimpangan 3 arah dengan lilin menyala di depan 3 rumah kayu. Tapi kabin paling atas sedikit lebih jauh, dan cahaya lilin tidak menerangi jalan. Bab 2934 Jalan yang Aneh. 3 rumah kayu yang tiba-tiba muncul di lapangan gelap menarik perhatian banyak keluarga besar di dunia ibu. Spekulasi tentang 3 rumah kayu juga berbeda, dan sekarang rumah kayu mudah dijangkau dari mereka. Murid Jiuli dan Tiangong sedikit bersemangat. Mengingat serangkaian bahaya sebelumnya, orang-orang ini tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi memandang Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng adalah pelindung pejalan kaki mereka, dan semuanya terserah padanya. Biarkan semua orang ikut denganku, kata Luo Zeng, dan berjalan menuruni jembatan kayu. Ruang di ujung jembatan terbatas, dan lilin yang tergantung di depan rumah kayu menerangi jalan di bawah jembatan. Dengan kata lain, mereka tidak punya tempat untuk pergi kecuali menjelajahi rumah kayu itu. Luo Zeng tidak ragu-ragu terlalu banyak, menginjak jalan berliku di sepanjang jalan jembatan kayu dan berjalan menuju rumah kayu terdekat. Dari tampilannya, rumah kayu ini sangat biasa. Jika tidak dalam kegelapan, saya khawatir kebanyakan orang tidak akan melihatnya. Setelah tiba di depan rumah kayu, Luo Zeng mengulurkan tangan dan membantingnya ke pintu kayu. Hei! Tidak ada tanggapan di pondok. Rumah kayu ini seharusnya tidak berpenghuni. Siapa yang tahu apa yang hidup di sisi lain? Kata Feng Ge. Dia mengangguk, mendobrak pintu. Tidak peduli apa makhluk itu, saya khawatir mereka semua tidak bisa dipahami. Ada sedikit kecemburuan di hati Luo Zeng. Sulit untuk masuk ke domain gelap. Tidak mungkin untuk mengetuk kembali beberapa kali dan kembali. Kemudian Luo Zeng mengulurkan tangan dan menutup pintu rumah kayu itu. Di bawah aliran listrik yang lembut, pintu kayu langsung didorong ke dalam rumah oleh Luo Zeng. Wow, sangat cantik. Cahaya yang memancar dari rumah kayu membuat perasaan biru di belakangnya tidak bisa berteriak. Feng Ge dan Ling Xuang juga menatap rumah kayu itu, dan mata mereka sepertinya tidak bisa bergerak. Pada rak pajangan di dinding rumah kayu tersebut, terdapat potongan-potongan spar dengan bentuk yang aneh, yang masing-masing memiliki pancaran dan kemilau yang berbeda. Luo Zeng mengulurkan tangan dan meraih salah satu tiang di tangannya. Di bawah perasaan tenang, dia menemukan bahwa tidak ada kekuatan di spar, artinya, benda ini bukan tanda di sisi lain. Meskipun hal-hal yang tidak mengandung energi di pantai lain umumnya adalah hal-hal yang baik, tujuan perjalanan Luo Zeng adalah untuk menemukan token yang cocok untuknya. Secara alami, ada beberapa yang kurang tertarik. Sebaliknya, Feng Ge dan Ling Xuang mengambil tongkat di tangan mereka untuk sementara waktu. Saya tidak tahu untuk apa spar ini digunakan. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi. Tidak peduli apa, selalu baik untuk kembali sedikit. Aku juga berpura-pura. Beberapa murid Tiangong dan orang-orang Jiuli melepaskan cincin luar angkasa dan menyembunyikan potongan-potongan spar ini. Luo Zeng berjalan menjauh dari rak pajangan dan melihat seikat benang sutra putih tergantung di sudut rumah kayu. Garis-garis tipis ini telah dijalin bersama dan berubah menjadi inti putih. Apa pendapatmu tentang ini? Suara 9252 terdengar tanpa kesempatan. Inti dari lilin, Luo Zeng bertanya. Ya, tiang itu adalah tambang lilin yang unik untuk domain gelap. Saya juga mengerti bahwa rumah kayu ini harus digunakan untuk membuat lilin. Suara pukul 9.27 terdengar hati-hati, dan itu terkait dengan sesuatu. Ketika Luo Zeng melintasi lautan makna yang sebenarnya, jumlah pusaran air laut kebenaran terus meningkat. Lilin sangat berharga dalam kegelapan, sebagian besar lilin perlu dikirim dari dunia keinginan, dan mereka tidak menyangka akan dibuat langsung dalam hari ke-13. Apa yang akan terjadi? Luo Zeng mendengar kata-kata pukul 9.27, yang agak tidak wajar. Ketika Anda menyeberangi jembatan kayu, apakah Anda menemukan tempat-tempat aneh? Di area gelap manapun, ada hantu dan hantu berkumpul, tetapi area ini sangat sunyi, terlalu tidak normal. Diperkirakan kera dan ular piton merah itu tidak berada di dekat sini. Lanjutnya pada tanggal 5 September, bahkan jika itu adalah makhluk hidup di wilayah gelap, ia membutuhkan lilin.
Lilin selalu menjadi sumber daya yang sangat langka di domain gelap. Orang-orang yang membangun rumah kayu sangat boros. Mereka menggunakan lilin untuk menyalakan jembatan kayu yang begitu panjang. Pergelangan tangan seperti itu berada di luar imajinasi orang biasa. Kebayangkan kekuatan pemilik rumah kayu ini. Kalau begitu maksudmu, Luo Zeng bertanya. Keluar dari sini, beberapa orang kuat di medan gelap tidak mengatakan apapun tentang Anda. Bahkan jika Tuhan bertemu, itu sangat rumit, jelas 1955. Tuan ini rumit, Luo Zeng terkejut. Di matanya, dewa kuno yang kacau di atas segalanya, dan area gelap distrik harus diabaikan. Tentu saja, jawab pada tanggal 25 September, apakah itu domain gelap atau sisi lain, itu sebenarnya terpisah dari aturan kebenaran. Beberapa makhluk yang bersembunyi di kegelapan juga pernah menguasai kekuatan kebenaran. Di masa mereka juga disebut dewa kuno yang kacau. Kehadiran kuat itu pasti tidak akan terjadi dalam hari ke-13. Tetapi jika pemilik rumah kayu benar-benar kembali, saya khawatir Luo Zeng tidak dapat bersaing. Letakkan tiang itu, kita akan pergi dari sini, kata Luo Zeng tiba-tiba. Ada banyak tiang di rak display. Hal semacam ini tidak menyembunyikan kekuatan pihak lain. Ini adalah hal yang langka. Bahkan Feng Ge dan Ling Xuang telah mengambil banyak, apalagi orang lain. Kenapa aku harus mengembalikannya? Saya tidak berpikir siapapun akan datang ke rumah kayu ini. Apakah ada sesuatu yang saya dapatkan kembali? Tidak peduli apakah itu murid Tiangong atau orang Jiuli, mereka tidak bahagia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk pergi ke rumah kayu ini. Mereka belum menemukan beberapa token khusus di sisi lain rumah. Bahkan spar ini tidak diperbolehkan untuk dibawa pergi. Dia melihat semua orang enggan, Luo Zeng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kita pergi sekarang, ikuti jembatan kayu dan kembali ke jalan asli. Luo Zeng telah ke tanah berbahaya, jadi bisa sangat banyak. Selama ini, Luo Zeng juga sangat berpengalaman. Masuk akal untuk bertahan hidup di tempat-tempat ini, jika tidak, benar-benar tidak berharga untuk mendapatkan hal-hal terbaik jika Anda kehilangan nyawa. Tidak mudah untuk mencapai tujuan kali ini. Saya tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Hati Luo Zeng tidak goyah. Dia hanya meminta pemilik 3 rumah kayu untuk tidak kembali saat ini. Di bawah desakan Luo Zeng, semua orang tampaknya menyadari bahwa ada urgensi, dan mereka mengikuti Luo untuk memungut rumah kayu dan berjalan di jalan. Jalan ini tidak jauh dari jembatan kayu, tetapi 30-40 anak tangga ada di sini. Tetapi ketika mereka baru saja berbaris ke cabang, semua orang, termasuk Luo Zeng, bergoyang dan menemukan bahwa mereka telah kembali ke pintu rumah kayu. Ada apa? Alis-alisnya berkerut. Orang lain saling memandang dan terlihat tidak jelas. Lanjutkan. Alis Luo Zeng berkerut, dan situasi saat ini benar-benar diberitahukan ke 9/527. Makhluk yang berani membuat lilin di sini bukanlah manusia biasa. Di bawah kepemimpinannya, dia sekali lagi bergegas ke jalan, tetapi ketika Luo Zeng baru saja menginjak garis pemisah Kusiro, mata semua orang bergetar dan kembali ke pintu rumah kayu. Bab 2935 Ketakutan. Tentu bukan ilusi bahwa situasi ini terjadi 2 kali berturut-turut. Ada warna bingung di wajah para murid Jiuli dan Tiangong. Apakah itu fantasi? Ling Frost berbisik. Hoser menggelengkan kepalanya. Mustahil. Jika ada gelombang energi dalam ilusi, itu tidak akan diperhatikan. Jiwa tidak berada di sisi lain tanpa keuntungan apapun. Misalnya, persepsi energi lebih sensitif daripada tubuh fisik. Bahkan jika desain susunan sihirnya halus, akan ada fluktuasi energi, tetapi tidak ada seorang pun di tempat itu yang menyadarinya. Itu ditolak. Lalu kenapa kita tidak bisa pergi? Feng Ge bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin susunan ajaib ini sangat pintar dan diatur dalam gelap. Akibatnya, wajah semua orang menjadi lebih berhati-hati. Domain gelap hampir terisolasi dari segalanya, apakah itu cahaya, suara atau energi, kecuali bagian depan rumah kayu, dan jalan diterangi oleh cahaya lilin, dan sisanya gelap. Jika ilusi itu ditempatkan dalam kegelapan, mereka memang tidak terdeteksi. Saya coba lagi. Feng Ge berkata saat dia berjalan di jalan lagi, tetapi dia baru saja berjalan beberapa lusin langkah lagi. Ketika dia mencapai titik percabangan, dia melompat kembali ke pintu rumah kayu. Tempat ini tidak bisa masuk, aku khawatir itu jadi, kata Feng Ge. Luo Zeng menyipitkan mata dan tiba-tiba memikirkan spar. Seperti yang dinyatakan dalam 9/27, lilin sangat mahal dalam kegelapan, tidak mungkin untuk menjaganya. Tidak mudah untuk mengambil tongkat itu. Kembalikan semua tiangnya, kata Luo Zeng tiba-tiba. Luo Zeng sebelumnya menyarankan untuk mengembalikan spar ini. Lagi pula, 9/527 juga mengatakan bahwa makhluk yang bisa membuat lilin dalam kegelapan itu tidak biasa, tetapi mereka tidak mau memintanya.
Sekarang semua orang tidak bisa pergi, dan mentalitasnya secara alami berbeda. Ketika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, semua yang ada di tubuh Anda berlebihan, apalagi Spar ini yang tidak tahu cara menggunakannya. Jadi mereka bergiliran kembali ke gubuk, mengambil sepotong tiang dari cincin kumis dan mengembalikannya ke rak pajangan. Setelah semua tiang baru saja dipasang kembali, orang-orang sekali lagi meninggalkan pintu kayu dan melangkah ke jalan. Luo Ze berada di garis depan, dan dia pertama kali berubah menjadi cabang itu. Luo Zeng dan napas orang lain menjadi bermartabat pada saat ini, menatap gerakan Luo Ze. Jika dia menghilang lagi dari pintu-pintu kayu saat ini, masalahnya sangat besar, mereka akan terjebak di sini. Aku datang. Huus melambaikan tangannya, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Hati semua orang telah dijatuhkan. Ayo, benar-benar tidak lama untuk tinggal di sini, kata Luo Zeng. Dia paling khawatir tentang pemilik rumah kayu. Karena ada larangan seperti itu di sini, pemilik rumah kayu itu tidak terlalu ramah. Murid Jiuli dan Tiangong juga sangat sadar, dan semua mengikuti jalan untuk bersiap kembali ke jembatan kayu. Tepat ketika Horzei adalah orang pertama yang bersiap untuk menginjakkan kaki di jembatan kayu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Seluruh orang tiba-tiba muncul ke belakang dan bahkan menjatuhkan dua orang Jiuli ke tanah. Hei! Sebuah kepala ular merah besar menghantam dan menggigitnya di atas jembatan kayu. Juga, reaksi Huus sangat cepat, kalau tidak saya khawatir itu sudah tertelan. Piton raksasa merah secara tidak sengaja dijatuhkan oleh Luo Zeng dan menjatuhkan jembatan kayu. Meskipun jembatan kayu itu sangat dalam di bawah, ular piton raksasa merah tidak bisa dibunuh. Itu memanjat dinding gunung di bawah dan tetap tersembunyi dalam kegelapan. Sudah lama mengintai, hanya untuk menunggu Luo Zeng dan partinya keluar. Saya tidak menyangka persepsi Huo Ze begitu tajam, dan dia lolos dari pukulan fatalnya. Yang lain terkejut ketika mereka melihat raksasa merah bergegas keluar tiba-tiba. Benda ini benar-benar hantu, tetapi selalu ada di sini. Murid Jiuli dan Tiangong semuanya dengan putus asa mundur dan langsung pergi ke jalan. Piton raksasa merah melintasi jembatan kayu dan menjulurkan kepala ular panjang untuk menggigit dua orang Jiuli terakhir. Hanya untuk menghindari piton raksasa merah, Huus langsung merobohkan dua orang Jiuli terakhir. Kecepatan dua orang Jiuli yang mundur secara alami lebih lambat. Ketika mereka sepertinya jatuh ke dalam sekou, bayangan hitam tiba-tiba jatuh. Ledakan. Luo Zeng melompat dari belakang dan menginspirasi kekuatan para dewa. Tubuh dengan ratusan dewa dan kekuatan runtuh, tetapi itu cukup bagi raksasa merah untuk minum pot. Mulut ular asli yang terbuka hampir tidak tertangkap oleh kaki Luo Zeng. Ayo, aku tidak bisa bertahan lama. Luo Zeng berkata kepada dua orang Jiuli. Di jembatan kayu, Luo Zeng dan raksasa merah hancur. Meskipun Luo Zengyu tidak bersiap untuk melemparkannya ke jembatan kayu, tetapi kekuatan ular sanca raksasa merah sebenarnya di luar Luo Zeng. Hei! Bagaimana raksasa merah bisa membiarkan Luo Zeng menginjak kepalanya? Ekornya terangkat tinggi, dan setelah melilitkan lingkaran di jembatan kayu, tiba-tiba berubah menjadi cambuk tebal, dan jejak ditarik dari Chaolu. Ketika murid-murid Tiangong dan orang-orang Jiuli mundur, mereka merasa bahwa kekuatan ekor ular itu sangat buruk. Kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat mencapai kekuatan ribuan dewa, belum lagi di sisi lain, bahkan di dunia ibu, orang-orang ini dapat dihancurkan oleh ribuan dewa. Di mana Luo Zeng berani bertemu dengan ekor kerang raksasa. Dia berbalik ke belakang dengan flip, yang mampu menghindari ekor ular, tetapi reaksi ular piton raksasa merah itu cepat. Setelah ekor ular melingkari setengah lingkaran kecil di udara, dia terus bergegas ke retribusi Luo lagi. Hei! Tubuh besar Luo Zeng masih di udara, tidak bisa bergerak dan menghindar. Ketika mata hendak ditarik oleh ekor ular, Luo Zeng dengan cepat melepaskan kekuatan para dewa, dan tubuh besar asli dengan cepat menyusut, hanya menghindari sapuan ekor ular. Engah! Sosok tubuh Luo Zeng yang jatuh ke tanah juga mundur ke belakang dan dengan cepat mundur ke jalan. Kalajengking raksasa merah disimpan di bawah jembatan kayu begitu lama, tetapi dia tidak bisa melahap satupun. Itu sangat marah. Seluruh tubuh begitu saja meninggalkan jembatan kayu dan langsung menuju Luo Zeng dan yang lainnya. Luo Zeng dan rombongannya tidak punya tempat untuk dihindari, memanjat ke atas, satu persatu berlari menuju rumah kayu. Tapi saat ini, pemandangan aneh muncul. Ketika piton raksasa merah merangkak sampai ke titik percabangan Kushiro, kehidupan yang sulit berhenti, dan kepala ular besar itu berani bergoyang di sekitar titik percabangan, dan tidak berani memanjat satu langkah lebih jauh. Hei! Dalam tangisan kerang raksasa, bahkan ada sedikit ketakutan di dalamnya, dan seluruh tubuh ular mulai surut dengan lembut. Raksasa ini takut untuk muncul. Itu pemalu, haha. Petik 2. Beberapa murid Tiangong melihat pemandangan ini dan berdiri di jalan berliku di atas dan tertawa.
Saya dikuntit oleh hal ini sepanjang jalan, dan saya hampir kehilangan nyawa saya beberapa kali. Tentu saja mereka senang melihat pemandangan ini. Dia berjongkok di samping dan berkata, "Jangan berani datang dan menjelaskan bahwa raksasa merah juga takut pada pemilik rumah kayu ini. Jika disimpan di bawah, tunggu sampai pemilik rumah kayu itu kembali, apa kamu dan aku?" Bab 2936 Bintang Biru Gemini. Hanya ada jembatan kayu di tempat hantu ini, dan ular piton raksasa telah tersangkut di pertigaan. Mereka benar-benar tidak punya cara. Ketika beberapa murid Tiangong mendengar ini, mereka tiba-tiba berhenti menangis. "Bagaimana kamu melakukannya sekarang?" tanya si bisikan biru. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa mendengarkan nasib saya," kata orang Jiuli menggelengkan kepalanya. "Jangan bilang kalajengking raksasa merah terjebak di jalan yang berkelok-kelok. Bahkan jika raksasa itu berjongkok kembali ke kegelapan, mereka tidak berani pergi ke jembatan kayu. Hantu itu tahu kapan ular sanca raksasa akan kembali ke jembatan kayu. Perjalanan kembali begitu panjang, aku ingin selamat. Kemungkinan kembali terlalu kecil." Ling Frost berdiri di sebelah Luo Zeng, wajahnya tidak sedepresi orang lain. Selama Luo Zeng dengan aman menemaninya, tidak ada lagi ketakutan di dunia ini. "Apakah kamu ingin aku yang memimpinnya?" Luo Zeng bertanya. Ling Xuang menggelengkan kepalanya untuk pertama kalinya. "Kamu bukan lawan dari raksasa ini, apalagi jika kamu bisa memimpin piton raksasa, seberapa jauh kamu bisa memimpin? Tidak bisakah kamu memasuki kegelapan? Piton mengejar kita kembali. Saya akan mati. Aku bisa memasukkannya ke dalam domain gelap," kata Luo Zeng. "Aku tahu," Ling Frost mengangguk. Lilin yang diambil dari dasar lautan roh sejati masih berada di tangan Ling Xuang. Dia mungkin sudah mengerti cara menggunakan lilin ini. Tapi kamu tidak bisa menjalankan piton besar itu di sisi lain. Di satu sisi, masih ada banyak bahaya dalam kegelapan, dan hasilnya harus sama. Tentu saja, dia tidak mau membayar pengorbanan yang tidak masuk akal. Di hadapan kecoa raksasa yang menolak untuk pergi, otak semua orang juga berputar cepat. Beberapa orang bahkan mencoba melafalkan kutukan patah, tetapi mereka dapat dengan mudah pergi dari sini dengan kutukan magis. Ini gila untuk memikirkannya. "Hei!" Piton raksasa merah masih tergeletak di tanah. Ketika dia membuka mulutnya, lelaki tua yang menceritakan pada ular itu sangat aneh. Ular itu tidak seperti ular, dan ayam itu bukan ayam. "Serangga besar yang konyol, cepat kembali padaku." Petik 2. Petik 2. Benar-benar tidak mungkin, para murid Tiangong itu berpikir untuk menggunakan kata-kata untuk mengusir para raksasa. Cara semacam ini secara alami tidak berpengaruh, dan piton raksasa merah masih tidak bergerak di tempat yang sama, terlihat malas. Gerakan-gerakan ini adalah sifat godaannya. Lagi pula, apa yang diyakini dalam domain gelap juga merupakan seperangkat aturan yang kejam. Hal ini juga diperlukan untuk memeras otak Anda untuk menangkap mangsa, tetapi tidak menemukan bahwa orang-orang ini jauh lebih pintar dari itu. Berani terburu-buru dari jalan. Waktu sudah lewat sedikit. Hulz berjalan bolak-balik di jalan yang berliku, lalu dia mengikuti rumah kayu itu dan tiba-tiba menemukan beberapa petunjuk, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun dan hanya bisa bergerak dalam lingkup cahaya. Rentang ini terlalu terbatas. Setelah setengah jam, Luo Zeng merasakan kejutan tiba-tiba dari kakinya. Ledakan. Getaran menyebar dalam gelombang dan terus bergema dalam kegelapan. Fluktuasi energi dari spesies gelap tidak dirasakan oleh Luo Zeng dan Jiwa Yang, jadi ketika Anda merasakan getarannya, getaran ini seharusnya sudah lama. Tidak hanya Luo Zeng, tetapi juga kalajengking raksasa merah yang berjongkok di tanah dan menyaksikan kerumunan tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata ular penuh kewaspadaan. Reaksi naluriah, ia memilih untuk bersembunyi untuk pertama kalinya, tubuh berenang di tanah, dan berenang menuju kegelapan di bawah jembatan kayu. Apakah getaran dari apa? Itu membuat raksasa merah takut. Bukankah itu akan menjadi kehadiran yang lebih kuat? Tidak ada hal yang lebih mengerikan di wilayah gelap selain para raksasa. Pasti tidak ada. Tepat di bawah argumen mereka, ledakan keras datang lagi, dan getaran yang disertai kali ini bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, tampaknya ada monster besar yang melambai. Ketika raksasa itu melewati jembatan kayu, semua orang samar-samar mengenali jejak bayangan, yang sebenarnya adalah raksasa berbulu. Tuhan! Itulah yang dimaksud dengan tangan rusak. Raksasa merah sangat mengerikan, tubuh tangan raksasa mungkin 1000 kali lebih besar dari raksasa merah, dan hati semua orang tenggelam. Ketika tangan raksasa merah itu jatuh ke dasar jembatan kayu, itu benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Sekitar 2 kali bernapas, Luo Zeng dan yang lainnya sekali lagi merasakan 2 getaran kecil datang dari bawah kaki, dan kemudian melihat tangan raksasa muncul dari kegelapan, kali ini memegang serangga dengan 2 jari. Tidak, itu raksasa merah.
Persis seperti kontras ini, seperti cacing panjang. Tangan raksasa membawanya ke dalam kegelapan, dan dua cahaya biru keluar dari kegelapan. Dengan dua cahaya biru ini, semua orang melihat wajah raksasa itu dengan jelas. Itu adalah wajah besar. Itu adalah bintang biru tua. Ternyata bintang biru kembar itu ternyata benar-benar berubah menjadi mata raksasa. Apakah keberadaan yang mengerikan ini selalu ada pada hari ke-13? Secara umum, semua orang menyebutkan bahwa domain gelap dianggap benar-benar gelap dan tidak dapat disentuh. Sekali terhirup, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Namun, domain gelap tidak selalu seperti ini. Untuk waktu yang cukup lama, akan selalu ada beberapa cahaya aneh yang bersinar. Misalnya, begitu lilin dari 3 rumah kayu dinyalakan, mereka tiba-tiba menarik ide-ide dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, yang paling terkenal adalah bintang biru kembar dalam gelap. Bintang biru Gemini muncul di lokasi yang tetap, kadang-kadang dekat dengan sisi pintu masuk surga ke-13, kadang-kadang di tengah, dan kadang-kadang di ujung, tetapi bintang biru Gemini hanya akan muncul di sisi gelap hari ke-13. Saya belum pernah melihatnya di sisi gelap utara. Seiring dengan munculnya bintang kembar biru, sering terjadi guncangan hebat, yang merupakan gempa legendaris di sisi lain. Karena gempa bumi dan Gemini Blue Star sering muncul bersamaan, hampir semua ras menggunakan Gemini Blue Star sebagai prekursor gempa. Setiap pengamatan sangat akurat, sehingga orang bijak dalam keluarga besar tidak bingung. Sekarang keraguan ini terpecahkan. Pada jarak ini, mereka akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Di mana bintang ini, itu selalu mata raksasa. Ukuran kerang raksasa tersebut terlalu besar, dan setiap kemunculannya tentunya akan disertai dengan goncangan yang kuat. Namun, semua orang bingung karena mereka memecahkan teka-teki 10,000 tahun ini. Piton merah Luo Zeng masih memiliki kemampuan untuk melawan 1 atau 2 kali. Di hadapan ular sanca raksasa ini, saya takut tidak ada kemampuan untuk melawan. Piton raksasa merah yang sebelumnya arogan telah dikirim ke mulut kalajengking raksasa, terus-menerus mengunyah. Karena mereka dipisahkan oleh kegelapan, mereka tidak dapat mendengar suara mengunyah, tetapi mata raksasa merah itu dikunyah dan dipatahkan, dan hati orang-orang dipenuhi ketakutan. Beberapa orang mulai menyesalinya. Mengetahui ini lebih awal, menjelajahi area gelap apa, di sini bukanlah tempat di mana makhluk biasa bisa terlibat. Bab 2937 Bocah Bermata 3. Setelah piton raksasa menelan piton raksasa merah, sepasang mata besar tertutup. Ketika mata tertutup, wajah secara alami menghilang dalam kegelapan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kegelapan, Luo Zeng tidak dapat mendeteksi mereka, raksasa ini adalah tangan raksasa bagi mereka. Masih harus menamparkan mereka menjadi bubuk. Ling Xuang tanpa sadar mencengkeram tangan Luo Zeng, dan Feng Ge juga mengangkat bibirnya. Sama seperti semua orang melihat ke atas, dalam lingkup sumber cahaya, tangan raksasa berbulu itu muncul lagi. Setelah semua orang melihat tangan itu, rasa tertekan di hati semakin parah. Ada murid Tiangong dan kaki orang Jiuli menggigil, dan mereka tidak bisa mendukung mereka. Bahkan Luo Zeng menghadapi tangan raksasa ini dan merasakan tekanan yang kuat. Tangan raksasa ini tidak langsung menembak seperti tamparan di wajah, melainkan menggenggam tinjunya dan perlahan turun, seolah-olah ada sesuatu di telapak tangannya. Dengan telapak tangan Anda terbuka dengan lembut, seorang anak berusia 7-8 tahun muncul di telapak tangan Anda. Penampilan, tinggi dan ukuran anak tidak jauh berbeda dengan ras manusia normal. Satu-satunya perbedaan adalah bola mata di dahi. Barang ketiga. Luo Zeng menatap mata ketiga anak itu, dan hatinya berpikir. Anak itu tidak utuh, dan bahu serta wajah kirinya tergores, tetapi tampaknya dia tidak peduli dengan lukanya. Saya kebetulan berkelahi dengan monyet hitam. Saya tidak menyangka akan menangkap ikan saat ini. Sangat mengecewakan, bocah bermata 3 itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Penangkapan ikan. Luo Zeng dan hatinya semua dalam satu hati. Tampaknya sekarang bagaimana ketiga rumah kayu yang menyala ini terlihat seperti jebakan. Baru saja membangun jembatan kayu, ada persis 3 rumah kayu, dan ada cahaya yang bersinar di sepanjang jalan. Beberapa hal sangat jelas ketika dibalik, tetapi mereka berkabut pada saat pengalaman. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang domain gelap. Apakah hantu tahu apa ini? Ini, teman, apa arti ikan itu? Host berkata dengan hormat. Raksasa yang begitu kuat dikendalikan oleh bocah bermata 3. Di mana Hoshi berani memperlakukannya sebagai seorang anak. Ini kalian. Bocah bermata 3 melompat keluar dari telapak tangan besar dan mengendus di depan banyak roh matahari. Lemah, 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 lemah. Kamu terlalu lemah. Di mata bocah bermata 3, jiwa-jiwa yang ini lebih lemah dari semut. Bahkan semut berwajah gelap 100 kali lebih kuat dari jiwa-jiwa yang ini. Tapi masih ada daging,
kata bocah bermata 3, yang menatap Luo Zeng. Wajah lembut itu agak aneh. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sisi lain, tetapi karena kamu sampai di sini, kamu akan tinggal. Jiwa-jiwa lain akan mati. Kata-kata bocah bermata 3 itu memberikan hukuman mati kepada semua jiwa yang hadir, dan wajah Ling Xuang, Feng Ge, Huo Ze, dan Yang tiba-tiba berubah. Refleks terkondisi mereka melangkah mundur dan semangat jiwa bergerak. Meskipun mengetahui bahwa tidak mungkin untuk menjadi lawan dari anak laki-laki bermata 3 ini, orang-orang ini tidak akan pernah duduk diam, seperti Huo Ze dan yang lainnya sekali lagi mengorbankan gambar virtual berkepala 3 dan 6 tangan, dan permukaan jiwa Phoenix setelah api emas, dada Ling-Ling kalung sihir juga meledak dengan fluktuasi yang luar biasa. Hei! Oh! Hei! Serangan di bawah upaya bersama rakyat juga dianggap kuat. Pada hari ke-13, selain tubuh Luo Zeng, saya khawatir tidak ada makhluk lain yang berani mengambilnya. Namun, metode ini tidak bisa masuk ke mata bocah bermata 3. Di mata ketiganya, secercah cahaya hijau melintas ke cincin hijau. Jiwa-jiwa ini termasuk di dalamnya, dan kemudian mereka mengilhami jiwa yang kuat. Kekuatan-kekuatan hilang. Saat Sanmu Boys menyelesaikan serangan gabungan dari orang-orang ini, sosok Luo Zeng melintas ke arah anak itu. Mata anak laki-laki bermata 3 memiliki senyum mencemooh di wajahnya. Dia dengan lembut memeriksa satu tangan dan meraih tangan kanan Luo Zeng, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bawang terbalik langsung menghancurkannya ke tanah. Ledakan. Hampir tidak ada kerugian di sisi lain Luo Zeng, di depan bocah bermata 3 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah bocah bermata 3 itu memasukkan Luo Zeng ke tanah, mata di dahinya melepaskan sedikit cahaya hijau lagi. Lampu hijau ini tampak tumbuh panjang dan mata terlempar keluar dari depan. Hai. Lampu hijau sutra ini langsung menembus dada orang-orang itu dan mengikatnya ke dalam tali. Orang-orang yang ditembus oleh lampu hijau merasa jiwa mereka tidak lagi terkendali, dan mereka semua menatap bocah bermata 3 itu dengan tatapan ngeri. Tetapi di antara jiwa-jiwa ini, hanya satu burung Phoenix yang terlewatkan. Api jiwamu masih agak berguna, jadi hidupmu bisa dibiarkan seperti dia, kata bocah bermata 3 itu, dengan dingin, selama kamu semua bisa mati. Melihat anak laki-laki bermata 3 itu akan menghancurkan untaian jiwa yang, dia mendengar ledakan teriakan Luo Zeng, berhenti. Bocah bermata 3 itu menoleh dan menatap mata Luo Zeng. Wajah anak itu agak membingungkan dan mengejek. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk saya hentikan? Setelah gol ketiga dari dahinya, lampu hijau menyala, dan jiwa orang-orang Jiuli di sisi jauh mulai menyusut, dan langsung diserap ke dalam lampu hijau. Azi. Kakak Ci. Huo Zehe dan Lanking dan yang lainnya melihat orang-orang mereka sendiri jatuh, dan mereka sangat sedih sehingga mereka tidak memiliki sarana untuk melawan. Mereka dikenakan di lampu hijau ini dan diizinkan untuk disembelih oleh bocah bermata 3. Karena aku adalah ikan dengan lagu Phoenix, itu akan berguna untukmu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bekerja untukmu bersamanya, tetapi kamu tidak dapat membunuh orang-orang ini. Luo Zeng berkata dengan cepat. Bahkan jika kamu membunuh mereka, kamu juga harus bekerja untukku. Bocah bermata 3 itu mengangkat bahu, dan jiwa pria lain dengan cepat menyusut menjadi kelompok dan tersedot ke lampu hijau. Itu adalah murid kuil. Jika kamu membunuh orang lain, aku tidak akan mati seolah-olah kamu ingin mati dengan Feng Ge. Luo Zeng memandang Ling Frost tidak jauh, dan berkata dengan pasti. Ling Xuang juga menatap Luo Zeng, dan ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan sentuhan. Jika bocah bermata 3 itu sekali lagi menyedot jiwa, yang berikutnya adalah gilirannya, tetapi dia tidak memiliki banyak rasa takut di dalam hatinya, tetapi dengan lembut menceritakan, Luo Zeng. Feng Ge tidak ingin melihat kata-kata orang-orang ini, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Tian Xing. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ling Xiao berbisik, dan itu sekilas. Luo Zeng. Feng Ge menatap curiga pada tubuh Luo Zeng. Meskipun bocah bermata 3 itu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian jiwa-jiwa ini, ia berhasil mengatur hal-hal ini. Waktu tunggunya tidak sebentar. Generasi hantu berikutnya yang masuk ke kuil surga tahu kapan itu, dan tubuh ini langka. Sekali-sekali. Pada saat ini, bocah bermata 3 itu benar-benar ragu. Bab 2938 sarankan. Meskipun keraguan bocah trinokuler hanya sesaat, itu ditangkap oleh Luo Zeng dengan jelas. Orang ini telah menggali jembatan kayu, dan ketiga rumah kayu itu pasti karena suatu alasan. Saya pasti tidak ingin sibuk. Jika kau membiarkan mereka pergi, aku akan bermain untukmu dengan Feng Ge. Saya tidak memiliki keluhan, dan saya berjanji bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun yang telah saya lihat di sini. Luo Zengcheng berkata dengan licik. Ling Frost sedang menatap Luo Zeng. Untuk sekian lama di sisi lain, saya belum pernah melihat apapun yang tidak bisa diselesaikan Luo Zeng.
Dia seperti seorang pejuang yang tidak pernah ada di depannya. Apapun yang ada di depannya akan dihancurkan olehnya. Ketika dia bertemu dirinya sendiri, dia tidak bisa bersaing. Setelah keberadaannya, itu bisa sangat meyakinkan, yang tidak pernah terpikirkan oleh Ling Xuang. Bocah trinokuler itu berpikir sejenak dan mencibir, tidak ada salahnya mengatakannya, selama kamu mau tinggal di sini. Mata ketiga di dahi bocah trinokuler itu tiba-tiba tertutup, dan lampu hijau yang membuat semua jiwa menjadi seutas tali menghilang. Semua orang merasa bahwa matahari telah lepas, dan perasaan dimanipulasi menghilang tanpa bayangan. Jejak. Pergilah. Bocah bermata tiga itu menunjuk ke jembatan kayu. Ada tempat di mana dia dan ular piton raksasa sedang duduk di sini. Saya khawatir tidak akan ada makhluk medan gelap yang datang dan pergi naik dan turun. Aman untuk kembali ke kuil surga melalui jembatan kayu. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba berkata kepada Ling Xuang, Ling Xuang, Anda dan saudara perempuan Feng Ge, saya khawatir akan sulit untuk bertemu satu sama lain. Feng Ge mendengar ini, wajah tidak bisa dijelaskan, siapa dengan saudara perempuannya. Dia tidak tahu obat apa yang harus dijual di Luo Zenglu. Bagaimanapun, Ling Ling adalah orang yang sangat cerdas. Dia berbalik dan memeluk lagu Phoenix, tetapi mengatakan itu menyedihkan, kakak, kamu hanya bisa berduka dan tinggal di sini, jika kamu bisa pergi di masa depan, kita masih memiliki hari yang sama. Berbicara tentang tangannya yang lain meraih tangan kanan Feng Ge, melilit bagian belakang burung Phoenix, dan cincin itu diaktifkan olehnya. Feng Ge tidak bodoh. Luo Zeng dan Ling Xuang semuanya berbicara. Dia memperhatikan bahwa Ling Xuang mengaktifkan cincin sumi. Saya takut ada sesuatu yang ingin saya sembunyikan untuk diri saya sendiri. Dia juga akan mengaktifkan cincin itu. Kedua ruang yang harus dimiliki itu disatukan, dan Ling Frost langsung memasukkan lilin ke dalamnya. Saat itu, mereka berdua tidak perlu membayar dalam sekejap mata. Ling Xuang telah berubah sedih di bawah kepala dan menutupi wajahnya dengan orang lain. Tim bergegas ke jembatan kayu dan memulai perjalanan pulang. Jalan. Rangkaian aksi akting Ling Frost memang bagus banget, melewati bocah bermata tiga itu. Bocah bermata tiga itu terlalu malas untuk memperhatikan jiwa-jiwa itu. Dia menoleh ke Luo Zeng dan Feng Ge dan berkata, kamu ikut denganku. Luo Zeng dan Feng Ge tidak berani menentang sedikit pun, diikuti oleh bocah trinokuler, dan berjalan di jalan. Dia melihat sekilas ke rumah kayu pertama dan berkata, kamu pernah ke rumah kayu ini, tahu apa isinya? Sepertinya itu semacam biji besi, jawab Luo Zeng. Bocah bermata tiga itu puas dengan penilaian Luo Zeng. Dia mengangguk dan mengulurkan tangan dengan sebatang lilin di tangannya. Dia melihat jarinya mengambilnya dengan ringan, dan nyala api hijau menyala, dan lilin dinyalakan olehnya. Yang tergelap di antara area tergelap adalah lilin, kata bocah bermata tiga itu dengan tenang. Mineral ini disebut jinjing, bahan utama yang digunakan untuk membuat lilin. Misi Anda adalah membuat lilin di sana. Feng Ge mendengar tugas unik ini jelas membuat kaget, Luo Zeng adalah wajah yang tenang. Setelah 92 sekte sebelumnya memberitahunya asal-muasal materi tersebut, Luo Zeng sudah memiliki spekulasi. Bocah bermata tiga itu mungkin mencari seseorang untuk membantunya membuat lilin. Dia menanyakan satu pertanyaan lagi, kamu sangat kuat, membuat lilin ini. Ini juga mudah. Mengapa repot dan lebih keras untuk menarik orang dari hari ke-13? Jika jiwa yang ditarik kali ini tidak sebaik yang dia inginkan, bukankah dia akan dibunuh olehnya? Di domain gelap, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya harus berurusan dengan monyet hitam itu. Lagi pula, kita tidak bisa tinggal terlalu lama di bawah cahaya. Di sini, mata anak bermata tiga itu memiliki sedikit tanda kerinduan. Dia memang sangat kuat, dan semua makhluk Darkfield kuat. Tetapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal, yaitu hidup yang kekal akan jatuh ke dalam kegelapan. Banyak tempat di sisi lain yang penuh dengan cahaya, tetapi mereka hanya dapat melihat dalam gelap. Kadang-kadang saya bisa mendapatkan lilin dan membiarkan diri saya mandi dalam cahaya, tetapi proses ini tidak dapat berlangsung lama, bahkan jika cahaya lilin sangat lembut, tetap akan berakibat fatal bagi mereka untuk waktu yang lama. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok ini, bocah bermata tiga itu membawa Luo Zeng dan Feng Ge ke rumah kayu tertinggi, yang juga merupakan rumah kayu terbesar. Panggilan. Bocah bermata tiga itu menghela napas lega dan meniup lilin di tangannya. Lampu rumah kayu ini belum terhubung dengan dua rumah kayu lainnya. Jika Anda tidak mengandalkan cahaya lilin, Luo Zeng dan Feng Ge secara alami tidak dapat melarikan diri. Hei! Saat bocah bermata tiga itu melambaikan tangannya, pintu rumah kayu itu terbuka sendiri, dan dia mendengarkannya pada saat yang sama, bagaimana cara membuat lilin, kamu harus memikirkannya sendiri, kamu perlu melihat produk jadi sebelum saya kembali, jika tidak konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Bocah trinokuler merasa bahwa dia sudah cukup baik. Di masa lalu, dia tidak bisa membiarkan jiwa pergi.
Jika kedua pria itu masih tidak mau melakukan sesuatu dengan baik, mereka terlalu menyesali diri mereka sendiri. Dia punya banyak cara untuk memperburuk kedua kehidupan ini. Titik. Kemudian dia berbalik dan melompat ke dalam kegelapan, dan ketika dia jatuh ke dalam cahaya lilin lagi, dia berada di tangan kera besar itu. Hei, hei. Ada dua lampu biru lagi dalam kegelapan. Hei, oh, hei. Baik itu domain gelap, jembatan kayu, atau kuil surga, gempa bumi bergetar dengan langkah kaki raksasa. Dia pergi. Ling Frost berkata dengan penuh semangat di jembatan. Aku ingin kembali. Ketika saya mendengar Ling Frost, saya menggelengkan kepala dan berkata, Frost yang mulia, jangan bermimpi, kita bisa membuat hidup sukses besar. Jika Anda kembali sekarang, saya khawatir Anda akan menjadi bodoh. Di lapangan gelap, ada larangan khusus, dan jiwa-jiwa ini tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Kembalinya benar-benar jalan buntu. Ya, Ling Xuang masih sedikit tidak mau. Tuhan Surgawi, orang Kyrgyzstan memiliki dunia alaminya sendiri, dan mungkin bisa bertahan dalam masa sulit ini, Huo Ze juga menghibur. Di mata 9 orang Li, meskipun kali ini panen dari kuil surga tidak besar, tetapi mereka memiliki panen lain, yang kuat yang telah bergoyang di sisi lain tubuh, sebenarnya dari keluarga kerajaan mereka. Kehidupan dan kematian Luo Zeng, Huo Ze, mereka juga sangat khawatir, dan mereka akan melaporkan masalah ini kepada para tetua keluarga setelah mereka kembali dari sisi lain. Masih banyak jiwa yang di luar kuil surga. Jiwa-jiwa ini tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kuil surga, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di area gelap. Mereka berbicara tentang bintang biru kembar dalam kegelapan. Bab 2939 Penyamakan. Setelah bocah bermata 3 itu pergi, Feng Ge tiba-tiba menoleh untuk melihat sikap umum, berbalik untuk melihat Luo Zeng. Di jantung Feng Ge, ada lebih banyak spekulasi tentang tubuh ini di depanku. Tepat di bawah ancaman hidup dan mati, Ling Ling memanggil kata, Luo Zeng, dan Feng Ge secara alami bingung. Luo Zeng mengambil daging ke sisi lain, menggunakan nama samaran, mengubah suaranya, dan hampir tidak bisa mengenalinya ketika dia tidak bisa mengenali penampilannya. Setelah pengingat Ling Xuang, Feng Ge melihat Dewa Surga lagi, dan mengaitkannya dengan gambar Luo Zeng di benaknya. Sosok dan kontur di antara keduanya mirip dengan 89 titik. Meskipun kecurigaan terhadap Sinus telah meningkat pesat, Feng Ge belum diselingi secara langsung. Dia berdiri di pintu rumah kayu dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Zeng mengangkat bahunya dan menunjuk ke pintu dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya bisa melakukan apa yang orang itu katakan. Ini hanya Ling Ling. Feng Ge mengangkat tangannya saat dia mengatakannya lagi. Luo Zeng melihat lagu Phoenix ingin merangsang cincin Sumi, wajahnya tiba-tiba berubah. Hantu itu tahu apakah bocah bermata 3 itu akan mengintai dalam kegelapan, dan lebih merepotkan untuk mengekspos lilin. Apa yang Ling Frost katakan padamu? Luo Zeng bertanya. Feng Ge mendengarkan Luo Zeng untuk menyela kata-katanya, alisnya tiba-tiba berkerut, dia tidak tahu obat apa yang harus dijual di Luo Zeng hulu, tetapi sifat Feng Ge tidak akan berbohong, berteriak dan menjawab dengan belak-belakan, tidak ada. Kalau begitu kita akan melihatnya, Luo Zeng mengucapkan sepatah kata dan berjalan ke rumah kayu. Rumah kayu itu jauh lebih besar dari 2 rumah kayu di bawahnya. Rak pajangan di kedua sisi rumah kayu ditutupi dengan kristal berkilau warna-warni, sementara di sisi lain adalah bejana panjang dan pendek. Bejana ini secara alami berbentuk lilin. Di belakang bejana ini, ada benang katun putih. Feng Ge melihat benda-benda ini di rumah kayu dan hanya merasakan kepalanya yang besar. Apakah itu benar-benar membiarkan dia membuat lilin? Perhiasan malam di rumah Tai Chi Gong juga sangat umum. Para pengrajin keraton akan diukir dengan berbagai bentuk dan dihias di sudut-sudut keraton. Adapun lilin, itu hanya sesuatu yang akan digunakan manusia. Sangat jarang di istana Tai Chi. Aku benar-benar ingin membuatkan lilin untuknya. Feng Ge bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang dia katakan, jawab Luo Zeng. Feng Ge menyipitkan mata dan berkata, tetapi saya dapat melihat bahwa lilinnya yang menyala dapat menerangi bidang yang gelap. Jika kita membuat lilin, tidakkah kita bisa melarikan diri dengan lilin? Rumah kayu ketiga dan jalan berliku dipisahkan oleh kegelapan. Tanpa bantuan lilin, mereka tidak bisa meninggalkan rumah kayu ketiga. Hipotesis naif Feng Ge membuat Luo Zeng tertawa. Dia menunjuk ke pintu rumah kayu dan berkata, mengapa begitu merepotkan? Ada lilin yang dimasukkan di sana. Bisakah kamu mencoba menariknya? Feng Ge benar-benar melakukan apa yang dikatakan Luo Zeng. Dia melompat dan meraih lilin di pintu rumah kayu, mencoba menarik lilin itu keluar. Tapi ketika tangannya baru saja terulur, lilin itu berubah menjadi bayangan virtual. Feng Ge bisa merasakan cahaya dan panas dari lilin, tapi dia tidak bisa menyentuhnya.
Orang-orang bodoh tahu bahwa mereka akan mengambil lilin dan melarikan diri. Bocah bermata 3 itu tidak sebodoh itu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Lilin yang kita buat mungkin tidak terang. Luo Zeng menggantungkan harapannya pada lilin yang datang dari dasar laut, tetapi bagaimana menyalakan lilin dan menjalankannya adalah masalah, tetapi sebelum menyelesaikan masalah ini, ia akan mulai membantu ketiganya. Anak laki-laki itu membuat lilin. Meskipun Luo Zeng tidak tahu proses pembuatan lilin, hal semacam ini tidak sulit. Di era perintis, banyak manusia di dunia telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan nyala api. Lilin asli dibuat dengan lemak hewani lilin lebah hidup. Meskipun tidak ada minyak lilin lebah di rumah kayu, tetapi 9:527 dan bocah bermata 3 itu berkata, spar yang disebut kristal ini adalah bahan baku untuk membuat lilin, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kristal yang menyala ini. Titik. Hei. Luo Zeng dengan kedua tangannya meraih 5 atau 6 kristal yang menyala di rak pajangan dan berjalan ke sisi rumah kayu itu. Ada pot besar yang ditampilkan di sini, dengan sekotak bubuk hijau di sebelah pot. Yang menarik adalah bahwa tidak peduli apakah itu kuali atau bubuk, tidak ada energi. Segala sesuatu di pantai lain memiliki kekuatan pantai. Bahkan jika itu adalah sepotong pasir di tanah, hal-hal yang tidak mengandung kekuatan pantai ini harus dikumpulkan di area gelap. Melihat hal-hal aneh ini, Luo Zeng menjadi gelap. Ada lebih banyak minat pada domain. Hei! Kepala otak Luo Zeng melemparkan kristal yang terbakar ke dalamnya, dan segera mengambil kotak bubuk hijau dan menaburkannya ke kristal yang terbakar. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata kepada Feng Ge, ini milikmu. Apa yang harus saya lakukan? Feng Ge bertanya dengan tidak jelas. Alasan mengapa bocah bermata 3 meninggalkanmu adalah karena kamu tahu cara menggunakan api jiwa, jika tidak, dia mungkin telah membunuhmu, jawab Luo Zeng. Kristal ini seharusnya membutuhkan jiwamu, kamu harus datang. Tangan di atas. Setelah mendengarkan Luo Zeng, Feng Ge tidak kabur. Dia berjalan langsung ke panci besar dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Sebuah cambuk emas telah diluncurkan dari tangan kanannya. Cambuk emas ini adalah api emas para dewa. Di bawah kendali lagu Phoenix, itu dibakar ke dasar kuali dengan nyala emas samar. Luo Zeng menonton sebentar, dan kristal yang terbakar tidak meleleh dengan cepat. Tetapi ketika bubuk hijau dipanaskan, itu secara alami dicampur ke dalam kristal yang terbakar. Butuh waktu untuk menyamakan kristal yang terbakar ini. Pada saat Luo Zeng berpikir, Feng Ge tiba-tiba berkata, api jiwa dari bakat Jin Wu Shen Huo tidak buruk. Luo Zeng tidak tahu mengapa Feng Ge begitu menyebutkan. Dia tertawa, api jiwa semacam ini sangat kuat di sisi lain, dan jiwa luka daun jauh lebih sedikit daripada Phoenix. Oh, aku telah melihat bakat api yang dimiliki satu orang, yang lebih kuat dariku. Jika apinya ditampilkan di sisi lain, kekuatannya mungkin lebih kuat dari Jin Wu Shen Huo, kata Feng Ge dengan tenang. Oh, apakah ada bakat berbeda di dunia ibu ini yang bisa melampaui pendeta Phoenix? Luo Zengqi berkata bahwa Jin Wu Shen Huo adalah nyala api terkuat yang terlihat setelah Luo Zeng memasuki dunia ibu. Tentu saja, kata Feng Ge sambil tersenyum, api muridku jarang ada di dunia. Ketika ibu menggunakan metode rahasia untuk menginspirasi, api hampir membakar istana Taiji. Itu benar-benar menakjubkan. Dia sendiri tercengang oleh api, hampir. Luo Zeng awalnya fokus pada kristal yang terbakar di kuali. Kristal yang terbakar ini terbakar, dan ada tanda mencair. Tetapi murid yang memikirkan Feng Ge di benaknya, tetapi orang itu tertegun. Murid macam apa Phoenix ini? Dan banyak lagi. Ketika dia pergi ke istana Taimu, dia terlihat memiliki jumbai, merokok dan gembala yang disebut lagu Phoenix, Tuan Kecil. Mengacu pada api yang berbeda, apakah benar itu berisi jumbai? Bab 2940 Senbi Bifang. Api seperti rumbai selalu menjadi misteri di antara para dewa. Pada hari-hari awal, Kaisar Qing tidak tahu mengapa. Kemudian, meninggalkan wilayah para dewa, perbaikan dengan jumbai meningkat tajam, dan kontrol atas api menjadi lebih kuat. Apinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan lepas kendali, tetapi jalur apinya tidak pernah jelas. Setelah Luo Zeng ingin mengerti, dia tiba-tiba bertanya dengan cemas, apakah ini berbeda? Apa yang terjadi dengannya? Identitas Feng Ge untuk Luo Zeng memiliki kecurigaan 89 poin. Dia mendengar nada cemasnya, dan mulutnya sedikit miring, dan berkata dengan nada dingin, apakah ini tidak ada hubungannya dengan penguasa dunia? Katakan padaku, apa yang terjadi dengannya? Luo Zeng mengambil langkah lebih dekat dan napas seluruh orang menjadi canggung. Dia akan merumput, jumbai dan mereka ditempatkan di Feng Ge, karena istana Taimu sangat aman, dan itu adalah inti dari seluruh Tiangong. Saya tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Setelah Luo Zeng mendengarnya, hatiku menjadi kacau. Feng Ge tidak menyangka Luo Zenghui akan menjadi begitu ganas dan sedih, dan hatinya juga terkejut.
Sisi lain menghancurkan cambuk emas dan langsung menuju Luo Zengmen. Bahkan jika Jin Wu Shenhuo ada di dunia ibu, itu tidak akan melukai tubuh Luo Zeng, apalagi api di distrik itu. Di bawah penangkapan Luo Zengyi, Jin Wu Shenhuo tiba-tiba selamat dan hancur, dan pada saat yang sama menggenggam Feng Ge dan dipaksa untuk bertanya, cepat katakan. Dia baik-baik saja. Feng Ge bergegas, mengapa kamu begitu galak? Setelah Luo Zeng mendengar jawaban ini, dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Baru saat itulah dia menyadari kesalahannya sendiri. Dia hanya ingin berbicara dan menyadari tujuan Feng Ge. Wanita ini mencoba menguji dirinya sendiri. Suasana hati Feng Ge datar dan dia mencibir, kamu memang murid istana surgawi kita, penguasa dunia. Atau Luo Zeng. Luo Zeng juga tahu bahwa dia tidak bisa menipu lagu Phoenix. Dia sengaja mengarang hal-hal ini untuk menipu dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang-orang telah lama skeptis, tetapi dia masih harus memastikan keamanan Jumbai, dan dia bergumam, tubuh Rumbai itu benar-benar tidak ada menghalangi. Ibuku menciumnya, bagaimana dia bisa memiliki sesuatu? Dan darahnya dirangsang dan kekuatannya hanya akan meningkat pesat. Jika tubuh api selalu mengikuti Anda, itu benar-benar sia-sia, kata Feng Ge dengan dingin. Darah, Luo Zeng sekilas. Jumbai harus menjadi tulang Kaisar Qing. Darah keluarga tidak buruk, tetapi tidak buruk di dunia ibu. Mendengarkan arti Feng Ge, darah yang mengandung Rumbai tampaknya sangat langka. Dia memiliki darah Bifang, dan apinya disebut, kata Feng Ge. Bifang sama dengan Jinwu, itu milik sejenis burung berdarah. Bentuknya seperti bangau, satu kaki, mulut putih, dan Bifang adalah bencana. Flamingo, tempat kemunculannya pasti akan memiliki api. Kali ini api di istana Taihao memenuhi legenda ini. Api. Jumbai disebutkan, ketika dia masih kecil, dia sering tidak bisa mengendalikan apinya sendiri. Dari waktu ke waktu, hal itu menyebabkan kebakaran, jadi dia memasukkan istana terpisah untuknya. Feng Ge mengatakan ini, tetapi itu konsisten dengan legenda ini. Mengapa Rumbai bisa berisi darah burung berdarah? Bahkan jika ada kesempatan bagi keluarga untuk mewarisi darah, itu harus menjadi darah Jiuli, dan apa hubungannya dengan Bifang? Luo Zeng tidak dapat memahami kebenarannya. Kamu tidak jujur, aku sangat baik untuk ketiga murid itu. Feng Ge berkata dengan dingin dan melirik Luo Zeng, dan terus mengeluarkan Jin Wu Shenhuo untuk terus memanggang panci besar. Dia telah bersama wanita yang memiliki Jumbai begitu lama, dan beberapa dari mereka secara alami membicarakannya. Meskipun Jumbai dan Prokop tidak mengungkapkan jalannya sendiri, mereka bisa muncul bersama Luo Zeng. Di sisi lain Luo Zeng menyelamatkan seekor Phoenix sekali, tetapi sebagai ganti Ling Frost beberapa kali. Namun, pada saat itu, Feng Ge tidak tahu identitas Luo Zeng, dan secara alami ada kekaguman di hatinya. Sekarang, ketika saya kembali kepada Tuhan, beberapa simpanan yang tertekan melayang. Jika saya tidak mencobanya sendiri, saya harus berpura-pura bahwa anak ini harus memakainya. Terlepas dari apakah Feng Ge mau atau tidak, dia akan berpikir bahwa dia tidak sepenting Ling Xiao di alam bawah sadarnya. Perasaan seperti ini akan menjengkelkan bagi wanita manapun. Luo Zenggan tertawa 2 kali. Fakta bahwa daging memasuki sisi lain melibatkan banyak hal. Saya secara alami tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak orang. Petik 2. Feng Ge tidak lagi menerima kata-kata itu, tetapi berkonsentrasi untuk melepaskan api emas, dan menundukkan kepalanya dan merenungkan apa. Zizi. Bubuk hijau memasuki kristal yang terbakar, dan kemudian terus memanas, dan kristal internal dibentuk menjadi filamen hijau. Filamen ini menyebar seperti pembuluh darah, dan akhirnya sedikit suara. Kristal berkilau meledak di sepanjang garis filamen hijau. Kristal terbakar yang dilemparkan ke dalam panci semuanya berubah menjadi kristal seukuran butir beras. Sama seperti sepanci nasi warna-warni yang jernih, Luo Zeng bahkan mencium aroma bunga. Cantik, kata Feng Ge, bukan komentar asin. Saat dia terus membakar, kristal butiran beras ini secara bertahap meleleh dan akhirnya berubah menjadi cairan kental semi-transparan. Langkah ini harus dipertimbangkan. Luo Zeng kemudian teringat sesuatu, berbalik ke sisi lain dari rumah kayu, menarik benang katun putih yang tergantung di dinding, dan menghancurkannya menjadi seikat inti dan memasukkannya ke dalam bejana panjang dan pendek. Kemudian ambil panci besar dan angkat dan tuangkan cairan kental ke dalam piring. Meskipun ini adalah pertama kalinya melakukan pekerjaan semacam ini, kontrol Luo Zeng atas kekuatan tidak buruk, dan dia tampaknya sangat terampil. Jika bukan dengan orang yang ditahan di sini, Feng Ge mengira Luo Zeng sudah lama berada di sini. Hanya ada beberapa potong material di rumah kayu ini. Ketika cairan lilin mengeras, itu harus dibuat, kata Luo Zeng dengan pasti. Mungkin lilinnya bisa dinyalakan. Feng Ge bertanya lagi. Cobalah, Luo Zeng mengangguk. Lilin mengeras dengan sangat cepat, dan segera lilin di bejana menjadi keruh dan berubah menjadi lilin putih. Feng Ge mengulurkan jarinya dan mengarahkan jari ke lilin.
Api emas langsung menuju lilin. Nyala api ini membakar inti lilin, tetapi tidak menyala. Pasti ada pintu, Luo Zengyi sudah menduga. Kalau begitu aku tidak bisa keluar selamanya. Feng Ge ragu-ragu dan langsung bertanya. Mungkin, kata Luo Zeng setelah berpikir, aku mungkin telah menyelesaikan tugas sebelumnya, dan bocah bermata 3 itu akan membiarkan kita pergi. Tidak peduli apa, dalam waktu singkat, dia tidak akan membiarkan Feng Ge menyentuh lilin di ring sumi, bahkan topik ini tidak bisa didiskusikan. Setelah itu, dia melemparkan lebih banyak kristal ke dalam kuali, ditaburi bubuk hijau, dan membiarkan Feng Ge terus memanas. Luo Zeng mengambil peralatan itu dan mengeluarkan lilin di dalamnya. Di bawah kerja sama 2 orang, efisiensinya tidak buruk. Lebih dari 40 lilin dibuat dalam 5 atau 6 jam. Setelah menggunakan kristal yang terbakar, Luo Zeng dan Feng Ge akhirnya memiliki waktu istirahat. Mereka bersandar di sisi rumah kayu dan menunggu bocah bermata 3 itu kembali. Bab 2941 Diam-diam berkomunikasi. Cahaya hitam memisahkan segalanya, meninggalkan area gelap yang sangat sepi. Ketika lebih dari 10 orang hadir, rasa kesepian ini sulit dihilangkan. Hanya perasaan Luo Zeng dan Feng Ge yang lebih menonjol. Rumah kayu itu penuh misteri dan antisipasi jika dilihat dari sisi lain. Sekarang diketahui bahwa tempat rusak ini adalah tempat untuk membuat lilin, dan itu membosankan, terutama ketika kebebasan dibatasi. Ketika murid-murid Tiangong kembali ke situasi Ming, ibu akan takut khawatir. Kata Feng Ge, melihat lilin yang berdetak. Kekhawatiran tidak ada gunanya, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak bisa menyingkirkan sisi lain, tidak ada gunanya menghancurkan ilusi, dan Anda tidak bisa memaksanya untuk bangun di luar. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa turun dari sisi lain dari level yang lebih tinggi. Jangan katakan itu, Kaisar Timur Tai dan lelaki tua itu mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Sisi lain adalah tempat yang istimewa, terkadang lebih aman daripada banyak tempat berbahaya di dunia ibu. Kutukan magis yang rusak dapat lolos, tetapi terkadang sangat berbahaya. Jika bocah bermata 3 itu tidak membiarkan kita pergi. Feng Ge bertanya lagi, tidak tahu. Setelah membicarakan topik ini lagi, saya khawatir itu akan melibatkan lilin di penyanyi Phoenix. Luo Zeng dengan tegas berhenti. Menunggu 1 jam di depan rumah kayu. Bintang biru Gemini muncul lagi di langit yang gelap, dan tanah juga bergetar. Piton raksasa telah kembali. Tatapan Luo Zeng sedikit berkedip. Penampilan pertama bocah trinokular dikirim ke peti mati raksasa. Dengan kepergian bocah trinokular, piton raksasa juga pergi pada saat yang sama. Aturan ini seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi Luo Zeng khawatir bocah bermata 3 itu bermain dalam kegelapan. Ledakan, ledakan. Saat tanah terus bergetar, tangan raksasa berbulu dalam kegelapan terentang dan menyebar di pintu rumah kayu. Beberapa jam yang lalu, ada noda pada anak trinokular. Kali ini cederanya lebih parah. Setengah dari wajah tergores. Satu lengan ditutupi dengan retakan. Ada juga bak hitam di celah itu. Hancur di merinding. Serangga hitam ini. Luo Zeng juga dianggap luar biasa. Anda dapat melihat serangga hitam di jantung perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah benda ini adalah musuh fisik. Bocah bermata 3 itu jatuh di depan rumah kayu itu dan meraih sebuah tipuan. Jalur lilin di depan rumah kayu jatuh ke tangannya, dan dia kemudian mengarahkan cahaya lilin di sekitar serangga hitam di lengannya. Zizi. Serangga hitam ini tampaknya takut pada lilin. Mereka benar-benar serakah dan menggigit bocah bermata 3 itu. Mereka menggeliat dan menggeliat di bawah panggangan cahaya lilin. Setelah beberapa saat, mereka digantung, dan bocah bermata 3 itu bergetar dengan lembut. Goyangkan mereka ke tanah. Menghargai keseriusan dan perhatian pengamatan Luo Zeng, bocah bermata 3 itu berkata dengan lemah, helm hitam ini tidak takut pada api, mereka hanya takut pada cahaya. Makhluk-makhluk di wilayah gelap takut akan cahaya, termasuk anak laki-laki bermata 3. Namun, beberapa makhluk dapat bertahan lama di bawah cahaya lilin, dan beberapa makhluk akan menghilang dengan cepat. Helm hitam di tanah dengan cepat dinetralkan oleh cahaya lilin yang jatuh, dan mereka menghilang. Yang aneh adalah tubuh cacing helm hitam itu memancarkan sedikit cahaya hitam sebelum menghilang. Apakah semua yang ada di domain gelap bertentangan dengan dunia luar? Luo Zengxiang memperhatikan dengan seksama, dan bocah bermata 3 itu berkata, biarkan saya melihat hasil Anda. Jika tidak ada gunanya, tidak masuk akal untuk tinggal di sini. Petik 2. Kalau begitu, kamu bersedia membiarkan kami pergi? Feng Ge kemudian bertanya. Hati Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan Feng Ge benar-benar polos. Bocah bermata 3 itu mencibir ke dalam rumah kayu dan melihat ke arah lilin di sudut. Luo Zeng telah mengumpulkan lilin dan menyatukannya, dan kapal dikembalikan dengan baik. Bocah bermata 3 itu melirik lilin, meraih di bawah tangannya, dan sebuah lilin terbang melintasi tangannya.
Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan menganggukkan wajahnya dengan ekspresi yang memuaskan. Lilin yang dibuat untuk pertama kalinya tidak buruk. Anda bisa bertahan. Luo Zhenchai menghela nafas lega ketika dia mendengar evaluasi bocah bermata 3 itu. Bocah trinokular pergi ke rumah kayu di bawah dan mengeluarkan banyak kristal berkilau lagi. Dia meletakkannya di rumah kayu. Tumpukan itu setinggi bukit. Setelah beberapa kata, dia melompat ke telapak tangan raksasa itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Ledakan. Ledakan. Piton raksasa dalam kegelapan hilang lagi. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Feng Ge bertanya. Yah, lukanya bahkan lebih berat, jauh lebih pendek daripada terakhir kali aku tinggal. Luo Zeng mengangguk. Karena makhluk dari domain gelap tidak dapat bertahan hidup di bawah cahaya, maka bocah trinokular harus membayar harga tertentu di bawah cahaya lilin. Inferensi ini harus ditetapkan. Semakin serius cedera bocah bermata 3 itu, semakin dia tidak dapat mendukung harganya, jadi dia hanya bisa datang dan pergi. Luo Zeng memikirkannya, sambil melemparkan kristal yang terbakar itu ke dalam kuali. Setelah menaburkan bubuk hijau, dia sekali lagi memanggil lagu Phoenix untuk melepaskan api suci emas. Feng Ge sebenarnya sudah selesai, tetapi ketika dia melepaskan api, dia tiba-tiba bertanya, saya tidak tahu bagaimana lilin ini menyala, saya tidak tahu bagaimana anak bermata 3 itu menyala. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Lilin yang kita buat seharusnya produk yang belum jadi. Saya khawatir masih ada proses di tangan anak itu. Petik 2. Luo Zeng agak aneh. Ketika Feng Ge tiba-tiba menyebutkan masalah ini, dia melihat Feng Ge tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, selalu ada 3 lilin yang bisa dinyalakan. Embun beku yang tersisa memberi lilin Phoenix 3. Lagu-lagu Phoenix sebelumnya disebutkan oleh Luo Zeng beberapa kali. Kali ini dia terinspirasi, tetapi diubah dengan cara yang cerdas. Luo Zhenchao mengerti bahwa, mungkin, tunggu sampai aku sembuh, coba lagi, tapi jangan khawatir, bocah bermata 3 itu bukan orang jahat yang besar. Mungkin kita punya cukup lilin, saatnya akan tiba dan dia akan melepaskannya. Bagaimana dengan kita? Ya, Feng Ge mengangguk. Komunikasi rahasia Luo Zeng sudah sangat jelas. 3 lilin Linglan seharusnya bisa menyala, tetapi waktunya tidak cukup baik. Jika waktunya sudah matang, mereka secara alami akan memilih untuk melarikan diri. Di wilayah gelap, anak laki-laki bermata 3 berbaring di telapak tangan, dan duduk di penyembuhan. Di sisinya, ada tirai hitam bulat hitam. Jika makhluk di luar bidang gelap melihat tirai hitam ini, itu pasti gelap, tetapi bocah bermata 3 itu dapat melihat Luo Zeng dan Feng Ge melalui layar hitam ini. Satu gerakan, tentu saja, juga dapat mendengar percakapan mereka. Biarkan kamu pergi. Hei, ini mimpi, cibir bocah bermata 3, dan layar hitam bundar itu menghilang. Tambang jinjing ditempati oleh monyet hitam. Kekuatan monyet hitam ini juga sangat kuat. Tidak mudah untuk mengambil tambang kristal yang terbakar dari sana. Selama waktu ini, pertempuran anak laki-laki trinokular itu sangat bermanfaat, tetapi juga terpengaruh. Bukan cedera ringan. Tetapi sekarang setelah bengkel lilin telah dimulai, efisiensi seorang pria, seorang wanita dan 2 orang cukup tinggi, dan dia secara alami akan menjarah kristal itu. Bab 2942 terluka. Setiap kali anak trinokuler kembali, itu akan selalu membawa lebih banyak atau lebih sedikit kristal yang terbakar. Terkadang jumlahnya terlalu banyak, itu akan dimasukkan ke dalam 2 rumah kayu di bawah, jika kurang, akan dilemparkan langsung ke Luo Zeng. Pada awalnya, bocah bermata 3 itu memiliki wajah yang dingin dan banyak kontak dengan Luo Zeng dan Feng Ge. Suatu ketika, anak laki-laki bermata 3 membawa kembali kristal yang terbakar di bukit, dan pada saat yang sama mengeluarkan kecoa kecil hitam dari kristal yang terbakar itu. Kecoa kecil dibawa ke dalam cahaya, dan permukaan tubuh mulai menghilang dari jejak hitam. Buah mangga. Bocah bermata 3 itu bahkan memberikan xiao-xiao sebagai hadiah untuk Feng Ge. Lagu Phoenix melihat hal-hal yang gelap, kemana kamu bersedia untuk meminta hal-hal aneh seperti itu? Siapa sangka bocah trinokuler itu langsung melempar kecoa ke nyanyian burung Phoenix, dan ketika menyentuh nyanyian burung Phoenix, dia membobol jiwa nyanyian burung Phoenix, lalu nyanyian Phoenix merasakan kekuatan jiwanya mulai meroket, hitam ini rasa malu lebih efektif daripada kristal jiwa. Bocah bermata 3 itu mendengus dan pergi. Ketika bocah bermata 3 itu pergi, Luo Zeng juga mempelajari beberapa karakteristik domain gelap. Setiap kali tugas membuat lilin selesai, Luo Zeng berjongkok di luar rumah kayu, duduk di persimpangan cahaya lilin dan kegelapan, dan menguji beberapa karakteristik medan gelap. Dia memindahkan beberapa potongan kayu dari sudut rumah kayu, dengan hati-hati membajak potongan kayu itu ke dalam kegelapan, dan dengan hati-hati menariknya kembali. Potongan kayunya tidak berubah sama sekali. Selain penggunaan potongan kayu, Luo Zeng juga menjelajahi lilin ke dalam kegelapan, dan lilin tidak berubah saat ditemukan. Seharusnya itu energi.
Kayu rumah kayu itu sama dengan lilin. Tidak ada fluktuasi energi. Tidak ada kekuatan di sisi lain. Tidak ada material dengan fluktuasi energi. Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar di area gelap dan dunia luar. Pasir, batu, jiwa, dan tubuh di sisi lain mengandung energi. Begitu benda-benda ini mengandung energi, mereka akan mendapat masalah begitu masuk ke domain gelap. Feng Ge, Luo Zeng menelepon. Feng Ge berjalan mendekat dan memasang ekspresi enggan di wajahnya, tapi dia masih mengeluarkan tanda dari cincin sumi. Tubuh Luo Zeng tidak dapat memiliki ruang untuk whisky. Dia hanya bisa menggunakan hal-hal Feng Ge untuk belajar. Tanda penyanyi di sisi lain lagu itu adalah pedang kuno. Menurut Feng Ge, pedang ini ditemukan pada hari ke-12. Luo Zeng memegang pedang kuno dan dengan lembut mendorong ujung pedang ke dalam kegelapan. Apa yang terjadi dalam kegelapan, Luo Zeng tidak tahu, tetapi saat pedang dan kegelapan bertemu, Luo Zeng dan Feng Ge merasakan fluktuasi energi pada saat bersamaan. Ketika Luo Zeng mencabut pedang kuno itu, ujung depan pedang kuno itu kurang tersapu. Luka, seolah dipotong pendek oleh kegelapan. Melihat pemandangan ini, wajah Feng Ge dan Luo Zeng semuanya berubah. Setelah jembatan kayu dibangun di belakang kuil surga, banyak murid Tiangong jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka akan mati setelah jatuh ke dalam domain gelap, saya tidak menyangka domain gelap ini akan begitu kejam terhadap makhluk dalam terang. Luo Zeng menatap ujung depan pedang kuno itu, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba membanting pedang ke dalam kegelapan dan menikam tanah dalam kegelapan. Sebelum pedang kuno itu benar-benar dilenyapkan, Luo Zeng tiba-tiba menghantam cahaya dalam kegelapan. Itu hanyalah tanah hitam, tepat di bawah penerangan cahaya lilin, seperti cacing hitam itu, melepaskan energi dan kemudian dengan cepat mencair seperti kepingan salju di musim panas. Terang itu gelap dan apinya tidak bercampur. Secara teori, kita akan mati dalam kegelapan. Jadi anak laki-laki bermata tiga, ular piton merah dan monyet menyalahkan, makhluk gelap yang berjalan ke dalam barisan cahaya lilin juga manusia. Apa yang membuat mereka merasa tidak terluka di bawah cahaya lilin? Bisakah itu digunakan untuk kita? Petik 2. Selama Anda bebas, studi tentang Luo Zeng dilakukan setiap hari. Meskipun Feng Ge akan bekerja sama sepenuhnya dengan Luo Zeng, dia tidak tertarik dengan ini. Sebaliknya, dia lebih rela duduk dan menemani Luo untuk membicarakan hal-hal lain, seperti kesenangan istana Tai Chi, atau dengan ketiga muridnya. Saat dia bertanya tentang asal-usul Luo Zeng tidak akan menutupnya. Setelah berbicara, Feng Ge juga menghindari topik ini beberapa kali. Namun, Luo Zhengyue tidak memberi tahu Feng Ge. Semakin dia ingin tahu tentang hati Feng Ge, dia mengambil keputusan. Jika dia beruntung, dia akan kembali ke istana Taiyuan dan dia harus menyiksa 3 murid. Bocah trinokuler itu tentu saja mengerti pikiran Luo Zeng dan Feng Ge, tetapi dia tidak menghentikan mereka dan tidak menggunakan ancaman. Terbatas pada rumah kayu kecil, sumber daya di sini tidak cukup bagi mereka untuk memasuki domain gelap. Bisa dikatakan Dark Domain adalah kandang terbesar. Ini adalah untuk Anda. Ketika anak trinokuler kembali lagi, dia melemparkan buah biru ke Luo Zeng. Luo Zeng juga tidak ambigu, lalu memasukkan buah-buahan ini ke dalam perut. Begitu dia baru saja menelan, dia hanya merasa organ dalamnya terbakar. Buah-buahan yang tumbuh di area gelap ini terus-menerus melepaskan energi, dan energi ini secara langsung diubah menjadi kekuatan daging. Kekuatan daging murni, pertumbuhan Luo Zeng sangat lambat, dibandingkan dengan sisi lain pantai untuk memberikan kekuatan pada pantainya, kekuatan fisiknya sekarang menjadi tamparan di wajah. Setelah makan buah, kekuatan fisik sebenarnya meningkat tajam, dan Luo Zeng secara alami kagum. Melihat wajah Luo Zeng yang terkejut, bocah bermata 3 itu juga agak bangga dan berkata, lakukan dengan baik di sini, dan itu akan bagus di masa depan. Meski karakter bocah bermata 3 ini sangat dingin, namun hasil jepretannya juga murah hati, terutama di Dark Domain, nampaknya tanahnya adalah harta karun, dan ada nilai yang tinggi jika kamu meletakkan satu benda di sisi lain. Titik. Waktu terus berjalan. Tidak ada konsep siang dan malam di sisi lain, tetapi Luo Zeng memiliki catatan yang akurat. Dia dan Feng Ge telah berada di bengkel lilin ini selama 3 bulan, dan mereka telah membuat sekitar 1000 lilin. Lagu Phoenix mengisyaratkan Luo Zeng beberapa kali. Setelah bocah bermata 3 dan ular piton raksasa itu pergi, mereka memerintahkan lilin untuk melarikan diri. Luo Zeng selalu ragu-ragu. Jika bocah bermata 3 itu mengawasi dirinya sendiri dan hidup dengan cara lain di sekitarnya, maka itu merepotkan. Hanya ada satu kesempatan untuk melarikan diri, dan Luo Zeng harus berhati-hati dalam memastikan kesuksesan. Baru pada minggu pertama 3 bulan, Luo Zeng dan Feng Ge bekerja sama satu sama lain dan masih membuat cairan lilin. Tiba-tiba saya merasakan tanah bergetar. Keduanya saling memandang dan mereka sangat aneh. Anak laki-laki itu kembali begitu cepat.
Ketika mereka sampai di pintu, mereka melihat tangan raksasa berbulu mencuat dari kegelapan. Dari tangan raksasa itu, setetes darah merah tua turun seperti hujan. Darah ini juga merupakan materi gelap, setelah diterangi oleh lilin. Saat melepaskan sedikit energi itu dengan cepat menghilang. Darah siapa? Alis Luo Zeng sedikit berkerut. Ledakan. Tangan ular piton raksasa itu terbuka setelah mendarat, lalu bocah bermata 3 itu tergeletak di telapak tangannya. Daging di bawah tubuhnya sepertinya telah digigit oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang utuh. Seluruh orang dimandikan dengan darah, dan dia tidak dikenal. Bab 2943 Pohon Bicolor Hitam dan Putih. Bintang-bintang biru kembar yang tergantung dalam kegelapan terus-menerus jatuh, dan wajah besar itu juga diperas ke dalam cahaya lilin. Feng Ge menatap wajahnya dan mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Luo Zeng. Jangan takut, kata Luo Zeng dengan nyaman. Wajah itu perlahan-lahan mendekati bagian depan Luo Zeng, mulut besar itu membuka celah, dan kemudian mendengar suara tumpul terdengar. Selamatkan dia. Kata-kata desas-desus raksasa tidak jelas, sepertinya tidak terbiasa dengan bahasa umat manusia, tetapi Luo Zeng dan Feng Ge masih mendengarnya dengan sangat jelas. Selamatkan orang ini. Luo Zeng ragu-ragu. Hanya ada sejumlah sarana terbatas yang dapat digunakan di sisi lain, dan bocah bermata 3 adalah makhluk domain gelap, dan struktur mereka pada dasarnya berbeda. Telepon. Kalajengking raksasa menyelubungi sepasang tangan di atas rumah kayu, menekan, dan membuka mulutnya dan berkata, dia sudah mati, kamu juga mati. Tangan difoto, dan lagu-lagu Phoenix disebarkan oleh Ciwa. Luo Zeng takut difoto sebagai saus daging. Tidak mungkin untuk menyelamatkan di depan Anda. Bisakah kita memiliki cara untuk menyelamatkannya? Feng Ge berkata dengan putus asa. Di cincin kumisnya, ada banyak Ciwa dan jiwa, dan bahkan ada beberapa rahasia khusus Ciwa. Tetapi harta rahasia ini dapat disimpan untuk jiwa-jiwa, bagaimana bisa diarahkan pada daging? Aku bisa mencoba, kata Luo Zeng. Tubuhnya tidak dapat memanggil solusi batu penyegel di sisi lain, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan Dantian, sehingga dia dapat mengirimkan kekuatan dari sisi lain. Alasan yang sama Sinto juga mungkin. Meskipun agak gila memperlakukan makhluk medan gelap dengan cara Sinto, Luo Zeng tidak punya pilihan sekarang. Otak ular sanca raksasa adalah tipe yang kurang fleksibel, dan hal-hal yang dikatakan akan dilakukan, yaitu, kehidupan bocah bermata 3 terkait dengan istirahat Luo Zeng. Luo Zeng pergi ke bocah Trinitas dan berlutut dan melihatnya dengan cermat. Bocah bermata 3 itu berbaring di tanah tak bergerak dan memejamkan matanya. Luo Zeng mengulurkan tangannya di lehernya, dan ketika jarinya menyentuh lehernya dengan lembut, sensasi terbakar datang. Zizi. Jari Luo Zeng terbakar dengan lapisan hitam, dan leher bocah trinokular itu juga memiliki sidik jari hitam. Semua energi dalam gelap dan terang akan melebur bersama. Munculnya reaksi seperti itu juga diharapkan di Luo Zeng. Ini juga merupakan titik yang paling menyusahkan. Energi kehidupan Sinto mungkin juga bertentangan dengan energi domain gelap, takut sulit untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin saat ini, Luo Zeng menggigit giginya, dan Taoyun di dalamnya telah menyebar. Kehidupan Sinto menyebarkan rasa hidup yang kuat, dan nafas hijau ini terlihat sekilas. Saat Luo Zeng mengulurkan tangan dan menyentuh tangannya, dia pergi ke tubuh bocah trinokular. Zizi, nutrisi. Napas hijau ini bisa menyebabkan luka cepat sembuh dan tulang lahir. Ketika dia bisa mengenai anak trinokular, dia mulai dengan cepat mengikis tubuh anak trinokular, meninggalkan bekas luka hitam di tubuhnya. Melihat adegan ini, Luo Zeng dengan cepat berhenti. Apa yang terjadi? Kata Feng Ge dengan sungguh-sungguh. Dia adalah makhluk wilayah gelap, dan segala cara kita adalah racun yang mematikan baginya, jawab Luo Zeng. Hei. Piton raksasa di atas rumah kayu juga mengerti. Mata besar itu mengandung kesedihan. Itu memiliki perasaan yang mendalam dengan bocah bermata 3 itu. Sekarang bocah bermata 3 itu tidak memiliki cara untuk hidup, itu secara alami menunjukkan kesedihan. Aduh. Zizi. Di mata besar kerang raksasa, setetes air mata seukuran tong menetes. Tetesan air mata ini juga merupakan benda medan gelap yang meleleh dengan cepat di bawah penerangan cahaya lilin, sambil terus-menerus melepaskan energi. Melihat pemandangan ini, hati Luo Zeng tiba-tiba tergerak. Dia tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat ke arah ular piton raksasa itu. Dia bertanya dengan keras, bisakah kamu berada di bawah cahaya lilin, tidak terluka? Materi gelap umum diterangi oleh lilin dan pasti akan dimusnahkan. Tapi makhluk medan gelap yang dia lihat hampir tidak takut dengan cahaya lilin. Misteri ini seharusnya tidak sulit, atau mudah untuk menemukan cara untuk melawan cahaya lilin dalam kegelapan. Jika tidak, itu adalah semacam perilaku untuk menemukan kematian. Beberapa raksasa tidak mengerti.
Luo Zeng berpikir sejenak, mengulurkan tangan dan melompat, menarik rambut panjang dari tangan besar berbulu besar, lalu melemparkan rambut ke dalam kegelapan dan menariknya kembali dari kegelapan. Pada saat yang sama, dia berkata, "Mengapa? Apa kamu tidak takut?" Luo Zeng jongkok raksasa memikirkan perilaku ini untuk sementara waktu, suara itu tiba-tiba muncul di tenggorokan, dan kemudian itu adalah semacam ekspresi pemahaman. Wajah raksasa dan sepasang tangan raksasa dengan cepat meninggalkan jangkauan cahaya lilin dan menyelinap ke dalam kegelapan. Hei, hei, hehe. Melihat piton raksasa yang pergi dengan cepat, Feng Song tampak khawatir dan khawatir, apakah itu benar-benar dipahami? Mungkin, Luo Zeng tidak memiliki kendali penuh. Feng Ge melirik bocah bermata 3 di tanah dan berkata dengan rumit, jika kita ingin melarikan diri, raksasa itu bodoh, dan itu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Anak ini pingsan, ini kesempatan bagus. Petik 2. Luo Zeng menatap bocah bermata 3 di tanah, dan ragu-ragu di wajahnya. Ini memang kesempatan, dan dia dan bocah trinokular itu tidak bisa membicarakan persahabatan yang mendalam. Tetapi bergaul dengan hari-hari ini membuatnya melihat kematian, tetapi itu masih sulit dilakukan. Yang paling penting adalah dia ingin memahami bagaimana makhluk domain gelap hidup dalam cahaya lilin. Jika Anda berubah menjadi diri sendiri, dapatkah Anda masuk dan keluar dalam kegelapan? Jembatan kayu itu terlalu panjang. Sebelum kita lewati, ular piton raksasa itu takut untuk mengembalikannya. Saya khawatir itu masih akan ditangkap, kata Luo Zeng. Feng Ge mengejutkan Luo Zeng, matanya agak rumit. Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Sebenarnya ada banyak peluang yang dapat diambil hari ini, tetapi Luo Zeng agak tidak mau pergi. Lagi pula, selama lilin menyala, Anda dapat melompat keluar dari jangkauan rumah kayu dan bergegas di sepanjang jembatan kayu untuk menghindari kenaikan. Meskipun dia mengerti pikiran Luo Zeng, dia tidak membuka mulutnya. Saya tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki pikiran ingin pergi di dalam hatinya. Hari-hari ini, terjebak dalam cahaya lilin kecil ini, meskipun dia sering merasa takut, hatinya begitu tenang dan tidak begitu ingin melarikan diri. Apakah Anda ingin pergi atau tidak? Hal berikutnya memang Luo Zengyan. Kerang raksasa hanya meninggalkan waktu setengah kolom, dan saat tanah terus bergetar, kerang raksasa dengan cepat kembali. Hei! Ular sanca raksasa ini langsung menyelipkan pohon besar di kisaran cahaya lilin. Pohonnya kira-kira setinggi pohon, bentuknya sangat umum, tetapi warnanya sangat aneh. Cabang-cabang di sebelah kiri, daun dan buah-buahan di atas semuanya hitam murni, cabang-cabang di sebelah kanan, daun, adalah sepotong salju, dan sebuah pohon memiliki 2 warna dan bentuk yang sama sekali berbeda. Kalajengking raksasa dengan lembut mengklik buah hitam dengan ujung jarinya. Dia berkata dengan samar, makan, jangan takut, ringan. Bab 2944 Penyelamatan. Luo Zeng melihat pohon hitam dan putih ini, wajahnya penuh kejutan. Dia belum pernah melihat tanaman aneh seperti itu. Meskipun kata-kata kalajengking raksasa itu ambigu, Luo Zeng akhirnya mengerti dengan jelas, dan itu sepenuhnya konsisten dengan spekulasi Luo Zeng. Ada hal seperti itu di domain gelap, sehingga mereka tidak takut pada cahaya lilin, dan tampaknya hal ini tidak terlalu langka, setidaknya kebijaksanaan piton raksasa merah dan monster monyet memiliki kemampuan untuk menghubungi. Dan sekarang pohon aneh ini memiliki 2 jenis buah. Luo Zeng menunjuk ke buah putih dan melihat kerang raksasa dan bertanya, bagaimana dengan putih? Anak raksasa itu menunjuk buah putih dengan jari besar dan berkata, makan. Tidak takut hitam. Buah putih ini secara alami tidak berguna untuk makhluk gelap. Mereka awalnya lahir dalam kegelapan, tetapi mereka sangat berguna untuk makhluk di luar domain gelap. Feng Ge dan Luo Zeng saling memandang seolah-olah mereka bersinar di benak mereka. Makan buah putih, Anda bisa membiarkan diri Anda memadukan energi domain gelap, Anda bisa membiarkan diri Anda berjalan di domain gelap. Kamu, makanlah, perintah raksasa itu. Raksasa ini juga terinspirasi oleh Luo Zeng. Luo Zeng bukan makhluk domain gelap, kehidupan para dewa yang dilepaskan benar-benar akan membakar bocah bermata 3, jika dia diizinkan untuk berintegrasi ke dalam domain gelap. Jadi ular sanca raksasa itu langsung menemukan pohon besar itu, mencabutnya hingga tumbang dan melemparkannya ke depan Luo Zeng. Makan dan makan. Selama waktu ini, Luo Zeng telah makan banyak hal aneh, dan tidak peduli untuk memakan buah putih ini. Dia mengambil buah putih dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru saja menelannya, Luo Zeng merasakan energi lembut menyebar dari tubuhnya. Energi ini tidak kuat, tetapi ada di mana-mana, bahkan terbenam dalam dantian. Namun, antusiasme samovar, Luo Zeng merasa ada sesuatu yang berubah. Medan gelap yang dilihat Luo Zeng sebelumnya adalah kegelapan mutlak. Kecuali mata lilin dan ular sanca raksasa itu bisa melepaskan cahaya, selebihnya gelap, tetapi dia merasa bahwa kegelapan bidang gelap itu sepertinya memudar.
Persimpangan cahaya lilin dan kegelapan menjadi mulus, dan kegelapan mengungkapkan beberapa bayangan samar. Ada gunung, pohon, dan jalan setapak. Ini adalah domain gelap itu sendiri. Bagaimana? Tanya Feng Ge. Saya. Luo Zeng pergi ke tepi kegelapan dan dengan lembut memasukkan tangannya ke dalamnya. Meskipun ujung jari hanya ditempatkan, Luo Zeng masih sedikit gugup. Pada saat jari-jarinya masuk ke bidang gelap, energi lembut memainkan peran, membantu Luo Zeng untuk melawan melahap kegelapan. Luo Zeng tidak terluka. Itu sukses, kata Luo Zeng dengan senyum di wajahnya. Sangat penting untuk menyelamatkan orang sekarang. Buah putih tampaknya mengubah fisiknya, membuatnya tidak lagi bertentangan dengan domain gelap. Dalam hal ini, haruskah dia dapat menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa? Hei! Lampu hijau berputar di sekitar Luo Zeng, dan di bawah lampu hijau ini, semuanya tampak penuh vitalitas. Hujan kehidupan. Lampu hijau menyatu di atas anak trinokular menjadi awan hijau, dan jalan menjadi rintik hujan yang jatuh di tubuh anak trinokular. Kali ini, Taoisme suci Tao dan Sanmu Boys tidak saling mengecualikan satu sama lain, dan Tao mulai memperbaiki luka bocah trinokular. Energi Shinto masih terlalu lemah untuk pihak lain. Sisi lain wilayah itu belum memasuki perbatasan, tetapi tingkat dagingnya belum terlalu disublimasikan. Ini pada dasarnya sama dengan dewa sejati, tetapi kekuatan penggunaan 10 atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari dewa sejati. Setelah di sumbernya, tingkat fisik telah disublimasikan. Bocah bermata tiga ini adalah makhluk lapangan gelap. Seharusnya tidak pernah mengalami rekonstruksi sumber-sumber, tetapi kekuatan yang dia lepaskan bersamanya tidak dapat bersaing. Kekuatan fisiknya setidaknya bisa dibandingkan dengan sumber-sumbernya, bahkan lebih kuat dari sumbernya. Untuk memperbaiki sumber yang kuat dengan kesucian hidup dan kesucian, saya ingin menggunakan subfana untuk menyelamatkan seorang prajurit yang terluka parah. Efeknya alami, tetapi prosesnya harus sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu juga dunia tubuh Luo Zeng sangat terampil, bahkan jika ekstraksi terus-menerus dari Tao, itu tidak akan cerukan. Pada jam keempat, beberapa luka kecil pada bocah trinokular itu memiliki tanda-tanda penyembuhan. Pada jam kelima, ada beberapa kondisi. Tubuh bocah bermata tiga itu mulai mengeluarkan asap hitam, dan tubuh serta cahaya lilinnya saling tolak. Sudah waktunya buah hitam datang. Luo Zeng tidak panik, mengulurkan tangan dan mengambil buah hitam dari pohon dan memasukkannya ke mulut bocah bermata tiga itu. Setelah beberapa saat, asap hitam menghilang, dan bocah bermata tiga dan cahaya lilin tidak lagi menolak. Jam ke-6. Jam ke-7. Tetesan air hujan hijau yang turun dari kehidupan Shinto menghantam bocah bermata tiga itu dan mulai mengikis sepotong bekas luka hitam. Hei! Piton raksasa yang diam-diam mengamati mengeluarkan suara, mengingatkan Luo Zeng bahwa Luo Zeng telah memakan buah putih. Faktanya, Luo Zeng dapat merasakan bahwa efek buah putih memudar, tetapi dia ingin memastikan berapa lama buah putih ini dapat bertahan. Waktu terlama buah putih bertahan adalah 7 jam. Setelah menelan buah putih lagi, Luo Zeng terus melepaskan kehidupan Shinto, dan hujan hijau kehidupan hampir sepenuhnya membasahi bocah bermata tiga itu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, tubuh bocah trinokular itu secara bertahap mulai pulih, dan tubuh berdaging yang telah digigit telah diperbaiki, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Ular piton raksasa itu seperti penjaga yang menjaga rumah kayu. Di pintu masuk utama kuil surga, banyak orang menatapnya. Mereka masih dapat melihat 3 rumah kayu dan dapat melihat bintang kembar berwarna biru, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kesedihan Ling Xuang muncul di lereng bukit, dan ruang kompleks yang kompleks menghadap, dan hati berdoa dalam diam. Aku tahu kamu beruntung, dan kamu akan bisa bertarung dengan baik setiap saat, jadi. Di tengah kata-kata, jiwanya yang secara bertahap menghilang dan keluar dari sisi lain. Kesadaran Ling Xuang telah kembali ke dunia ibu, Zhongshenzu, Istana Taiyuan, Gunung Tai, Xinliujian, dan lantai 2 halaman independen. Dia duduk di seberang Luo Zeng, menatap wajah Luo Zeng Junxiu, alis Luo Zeng berkerut, masalah apa yang dihadapi. Ling Xuang mengulurkan tangan dan menghancurkan alisnya yang berkerut, dan kemudian berkata dengan nada positif, jadi, kamu harus bisa bangun. Di luar pintu lantai 2, Ning Yudi duduk di pintu dan tampak khawatir. Selama berhari-hari, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Si Qin Qin terus menghancurkan, membiarkan embun beku di rumah keluar. Para penjaga yang dibawa oleh Ling Xuang memelototi si Qin Qin. Ini sangat tidak menghormati dosa Ling Huo, jadi jika mereka tidak diizinkan oleh Yang Mulia, mereka telah membawa wanita ini pergi. Xiao Yin dan Xiao Xin sedang sibuk di halaman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itu berbahaya bagi pihak lain. Mereka juga penuh dengan kekhawatiran tentang Luo Zeng. Bab 2945 tebak setelah 7 hari.
Cedera anak laki-laki trinokuler hampir sepenuhnya diperbaiki di bawah infiltrasi terus-menerus dari kehidupan Shinto. Hari-hari kontak ini, ular piton raksasa memiliki kepercayaan pada Luo Zeng dan Feng Ge, dan akan meninggalkan bocah bermata 3 itu sendirian untuk perawatan mereka. Setelah kerang raksasa pergi, mereka mengumpulkan beberapa bunga eksotis dalam kegelapan. Meskipun tidak memahami cara pemurnian alkimia, tetapi dalam kegelapan selama bertahun-tahun kehidupan, secara alami memahami penggunaan bunga dan tumbuhan. Piton raksasa mengirim tanaman lapangan gelap ini dan mengingatkan mereka pada Luo Zeng. Setelah Luo Zeng memahami maknanya secara kasar, dia hanya mengolah jus rumput dan kemudian memberikannya kepada bocah bermata 3 itu. Saya tidak tahu apakah bunga dan tumbuhan ini memiliki peran atau pengaruh kehidupan Shinto. 10 hari kemudian, ketiga mata bocah bermata 3 itu akhirnya terbuka. Dia berbalik dari tanah dan melihat sekeliling, dan berkata dengan takjub, "Saya baik-baik saja." Bocah trinokuler awalnya mengira dia sudah mati. "Baik." Kalajengking raksasa menanggapi dengan kepala besar dan senyuman di wajahnya. Bocah trinokuler itu menatap kerang raksasa itu dan bertanya, "Apakah kamu membawaku kembali untuk menyembuhkanku?" "Hei." Temperamen kalajengking begitu kental sehingga dia menggelengkan kepalanya. Bocah trinokuler itu memang dibawa kembali olehnya. Pada hari yang sama, setelah bocah trinokuler itu menerobos area pertambangan kristal yang terbakar, dia menghadapi pengepungan monyet hitam. Bocah trinokuler bukanlah yang pertama berurusan dengan monyet hitam. Kapan masalahnya? Tapi kali ini monyet hitam hampir keluar dari sarangnya dan menunggu sampai bocah trinokuler itu terjebak dalam pengepungan sebelum menyadari bahwa itu tidak baik. Dia hampir bergegas keluar sambil menghela nafas lega. Meskipun ia akhirnya bergegas keluar dari area penambangan kristal yang terbakar, tetapi monyet hitam mengejarnya, menggigit daging dan darahnya sampai habis, akhirnya jatuh ke tanah, tergeletak di genangan darah, dan ular piton raksasa itu mengulurkan tangan ke arah saat penting. Setelah menangkap bocah bermata 3, dia melarikan diri. Tetapi para raksasa berpikir bahwa orang yang menyelamatkan bocah bermata 3 itu adalah Luo Zeng, bukan itu. Ia menggunakan jari besar untuk mengklik Luo Zeng dan berkata, "Dia. Tolong, kamu." Bocah trinokuler telah lama bersama kerang raksasa, dan setiap kata yang dia ungkapkan jelas. Dia mendengar bahwa Luo Zeng menyelamatkan dirinya sendiri dan wajahnya penuh keraguan. Karena kondisi fisiknya sendiri, ini tidak mungkin. Kemudian dia meliriknya dan melihat ada pohon besar di sekitar rumah kayu itu. Setelah menemukan pohon 2 warna hitam dan putih, matanya berkedip. Luo Zeng dan Feng Ge dan dia bukan orang dunia, tidak peduli apa sarana penyelamat hidup untuk sisi lain, itu seperti kabut asap untuk bocah bermata 3, dan itu adalah keberadaan yang beracun. Tetapi setelah pohon ini, situasinya berbeda. "Kamu makan buah hitam?" tanya anak laki-laki bermata 3 yang menatap Luo Zeng. Luo Zeng ragu-ragu, dan mengangguk, "Makan." Anak laki-laki bermata 3 itu tersenyum dingin dan terus bertanya, "Karena kamu sudah makan buah hitam, seharusnya ada banyak kesempatan untuk melarikan diri akhir-akhir ini. Kamu akan tinggal di sini untuk menyelamatkanku, apa hatimu?" Petik 2. Setelah makan buah gelap, Luo Zeng dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan gelap, cukup untuk meninggalkan jangkauan cahaya lilin. Begitu Anda menyeberangi jembatan kayu dan melarikan diri ke area gelap, bahkan ular piton raksasa pun tidak bisa mengalahkan Luo Zeng dan Feng Ge. Tetapi mereka tidak melarikan diri tetapi tetap di sini untuk menyelamatkan diri. Di benak bocah bermata 3 yang jago curiga, ini pasti menyembunyikan masalah besar. Mengatakan, bocah bermata 3 itu bersuara nyaring, matanya di dahinya terbuka, dan lampu hijau menyala. Jejak lampu hijau ditembakkan dari Chaolu. Lampu hijau tidak hanya dapat menembus jiwa, tetapi bahkan tubuh Luo Zeng dapat menembus dalam sekejap. Engah. Setelah dada Luo Zeng menembus lampu hijau, itu langsung ditarik ke udara oleh cahaya. "Hei, hei." Raksasa itu menjerit 2 kali, dan ia tidak berpikir bahwa setelah bocah bermata 3 itu bangun, dia akan melapor kepada Luo. "Kalian, bagaimana ini bisa dilakukan? Dia menyelamatkan hidupmu." Feng Ge berdiri dan berteriak. Pungutan Tian Luo ini telah menghemat banyak energi untuk menyelamatkan anak ini. Meski hanya mempromosikan etika Shinto, tetap memakan waktu dan tenaga untuk berhenti setiap malam, dan bocah bermata 3 itu bangun dan akan menjadi musuh. Bocah bermata 3 itu mengabaikan lagu Phoenix, dan ketiga mata itu menatap Luo Zeng. Itu perlu untuk memberikan jawaban. Wajah Luo Zeng tidak banyak berubah. Rasa sakit tubuh itu menembus. Dia masih bisa menahannya. Dia mendengarkan Luo Zeng dan bertanya, "Kamu sendirian di Dark Domain?" Bocah trinokuler tidak tahu mengapa Luo Zeng memiliki pertanyaan ini. Dia berkata dengan wajah dingin, "Apa itu? Kamu tidak punya teman dan keluarga?" Luo Zeng bertanya lagi, "Teman, keluarga." Kedua kata ini sangat aneh bagi bocah trinokuler.
Saya sangat ingin mengatakan seorang teman. Teman satu-satunya di domain gelap mungkin adalah raksasa ini. Jika itu adalah teman dari keluarga yang sama, keluarganya, dia benar-benar tidak pernah memilikinya. Beberapa orang mengatakan bahwa perjuangan antara dunia ibu dan pihak lain itu kejam, dan ini hanyalah pediatri dibandingkan dengan domain gelap. Dalam domain gelap, tidak ada perbedaan ras, dari awal kelahiran, itu dibekap tanpa batas, dan sejumlah kecil orang beruntung yang selamat dari kematian yang tak terhitung jumlahnya kemungkinan besar bisa mendapatkan panggilan organisasi. Bocah bermata tiga itu naik selangkah demi selangkah. Dalam ribuan langkah sebelumnya, selama dia mengambil langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam kematian abadi. Pengalaman panjang dan kejamnya telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk percaya. Dalam pikiran bocah trinokuler, Luo Zeng dan Feng Ge dikunci di sini olehnya, dan mereka pasti dipenuhi dengan kebencian. Saat sekarat, kedua pria itu tidak hanya tidak melarikan diri tetapi malah menyelamatkan diri. Pasti ada konspirasi lain. Saya menjelajahi domain gelap, tidak hanya untuk mendapatkan token pihak lain, tetapi juga ingin tahu tentang domain gelap, lanjut Luo Zeng. Awalnya, kami memang berniat kabur. Faktanya, kami siap, tetapi menurut saya Anda tidak memilikinya. Kelihatannya buruk sekali, temanlah yang mendapatkan teman, dan saya secara alami memilih untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Teman yang layak dibuat. Ketika Trinator mendengar Luo Zeng, wajahnya tidak nyaman, tetapi beberapa hal di hatinya tersentuh. Jika pria ini benar-benar berpikir demikian, maka pikirannya pasti sakit, dan bocah bermata tiga itu berpikir secara diam-diam. Entah kenapa, bocah trinokuler itu merasa orang seperti itu tidak menyebalkan. Wajah aslinya yang kaku dan dingin menjadi sedikit lebih lembut. Mata ketiga di depan dahi terlihat sekilas. Lampu hijau yang menembus Luo Zeng menghilang. Luo Zeng membanting dan membanting dari udara. Di bawah, bocah trinokuler mengambil sepotong buah putih dari pohon bicolor hitam dan putih dan mengirimkannya ke Luo Zeng. Selama kamu mau membantuku terus membuat lilin, aku bisa memberimu lebih banyak kebebasan. Buah-buahan berwarna gelap ini memungkinkan Luo Zeng berjalan dengan bebas di kegelapan.